Tes tes. Selamat siang warga. Selamat datang pada diskusi publik mengenai proyek strategis nasional yang akan kita selenggarakan siang ini. Kita akan berdiskusi dengan beberapa organisasi masyarakat sipil terkait proyek strategis nasional pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nah, saya akan berikan pengantar sebelum saya memberikan kesempatan kepada beberapa organisasi masyarakat sipil dan perwakilannya yang sudah bergabung dengan kita pada siang hingga sore hari ini. Seperti yang mungkin viral belakangan tentang kereta cepat Jakarta-Bandung yang diuji coba pada perhelatan G20, atau bagaimana misalnya Menteri Pertanian dan Menteri Pertahanan berulang kali mengglorifikasi dan mempromosikan produk-produk hasil food estate katanya. Nah, perlu dipahami bahwa kedua hal tersebut, mulai dari kereta cepat Jakarta-Bandung sampai food estate dan produk-produknya yang belakangan cukup viral dan dipromosikan terus-menerus oleh Kementerian Pertanian bahkan Kementerian Pertahanan, itu adalah bagian dari proyek strategis nasional. Proyek strategis nasional sendiri, teman-teman, sebenarnya merupakan program dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan hingga tahun 2019 sudah ada sekitar 90-an proyek yang berjalan dengan nilai investasi yang diklaim mencapai 400 triliun. Proyek strategis nasional tentu karena ini adalah program pemerintah, maka dibuat dasar hukumnya mulai dari Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016, lalu ketika Presiden Jokowi terpilih kembali di tahun 2019, Presiden Jokowi kemudian mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020. Nah, menurut pemerintah, program atau proyek strategis nasional ini dapat mengundang investasi, khususnya investasi asing, dan membuka keran terhadap lapangan pekerjaan. Kita melihat beberapa contoh misalnya dari proyek strategis nasional atau biasa disingkat PSN oleh pemerintah. Misalnya pembangunan yang cukup masif, jalan tol di Sumatera dan Pulau Jawa, lalu bagaimana ada cukup banyak hari ini kawasan ekonomi khusus atau KEK. Kita melihat contoh kawasan ekonomi khusus atau KEK di Kota Palu misalnya. Beberapa yang sering muncul di berita juga tentang pembangunan kilang minyak atau refinery, seperti yang paling terkenal mungkin kilang minyak di Balongan. Nah, selain itu kita juga cukup sering mendengar atau membaca berita tentang smelter-smelter pertambangan, khususnya smelter nikel. Itu ada di Sulawesi Tenggara, di Kabupaten Konawe, lalu itu juga dibuat di Kabupaten Morowali di Sulawesi Tengah, dan di Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga kita dapat melihat bahwa pembangunan dari proyek strategis nasional atau PSN ini itu tidak terpusat di satu daerah tertentu, tapi sifatnya sporadik. Dia dibuat di berbagai provinsi di Indonesia. Nah, pembangunannya yang ada di berbagai provinsi di Indonesia itu diklaim oleh pemerintah sesuai dengan potensi dari tiap-tiap provinsi. Oleh karena itu, karena misalnya di Pulau Sulawesi ada banyak potensi pertambangan, mereka membangun smelter di sana. Dibangunlah kawasan ekonomi khusus di sana. Melihat potensi atau butuhnya masyarakat di Pulau Jawa dan Sumatera dengan mobilisasi yang besar, maka dibangunlah infrastruktur seperti jalan tol di Jawa dan Sumatera. Nah, hingga yang cukup viral misalnya belakangan seperti yang disebutkan di awal ketika perkenalan terkait dengan food estate dan juga kereta cepat Jakarta-Bandung. Tapi yang patut kita perhatikan, dan inilah yang menjadi latar belakang mengapa Kontras mengadakan diskusi publik terkait dengan PSN, karena cukup banyak sebenarnya kritik yang dilontarkan kepada PSN, kepada proyek strategis nasional. Secara umum misalnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang juga akan hadir berdiskusi bersama dengan kita siang hingga sore hari ini, pada tahun 2020 menyatakan bahwa sebenarnya pembangunan dari proyek strategis nasional itu minim kajian akan dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan. Walhi juga menyoroti adanya potensi konflik. Bagaimana misalnya
pembangunan proyek PSN dapat menimbulkan konflik lahan atau konflik antar warga yang misalnya lahan atau ruang hidupnya harus dialihkan karena kepentingan pembangunan PSN. Yang ketiga, ada juga kritik dari lembaga seperti Indef yang mengatakan ada kemungkinan bahwa PSN bisa jadi merugikan negara. Bisa jadi proyek ini menjadi proyek yang alih-alih menguntungkan, justru mengakibatkan kerugian. Kritik seperti ini dilontarkan oleh Indef pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung misalnya. Baru saja kita melihat bagaimana kereta cepat itu di-launching ya di G20. Jadi Presiden Jokowi bersama Presiden Cina Xi Jinping bersama-sama menyaksikan uji coba dari kereta cepat Jakarta-Bandung, dan diglorifikasi bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung ini adalah salah satu PSN unggulan milik pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi Indef kemudian menyatakan bahwa ya kereta cepat Jakarta-Bandung, satu, selain tidak terlalu dibutuhkan, dua, bisa jadi tidak digunakan secara masif oleh masyarakat. Bisa jadi masyarakat lebih memilih misalnya untuk menggunakan katakanlah travel biasa atau kereta biasa. Ya kita tahu ada kereta Argo Parahyangan dari Jakarta ke Bandung. Mungkin menurut Indef masyarakat justru akan memilih pilihan seperti itu dibandingkan menggunakan kereta cepat yang baru saja di-launching. Nah, yang kedua terkait dengan food estate. Food estate ini menarik. Mengapa menarik? Karena pemerintah, bahkan ya Kementerian Pertahanan berpidato mempromosikan food estate, Kementerian Pertanian melalui Menteri Pertanian mempromosikan produk-produk yang diklaim berasal dari food estate misalnya. Tapi satu, keberadaan food estate justru dikritik oleh Komisi 4 DPR RI. Salah satu anggota Komisi 4 DPR RI mengatakan bahwa food estate yang ada sekarang itu jauh dari realisasi atau capaian target yang diinginkan dari food estate itu sendiri. Lebih lanjut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI juga menyoroti adanya potensi kerugian negara terhadap food estate, atau VN Indonesia misalnya yang menyatakan PSN atau proyek strategis nasional food estate sebenarnya proyek yang tidak strategis amat. Nah, maka menjadi menarik sebenarnya bagi kita masyarakat sipil untuk secara lebih lanjut mengkaji PSN ini. Mengapa? Karena menurut kami di Kontras yang akan terdampak dari PSN adalah masyarakat itu sendiri. PSN mungkin menghasilkan investasi yang besar bagi keuangan negara. PSN mungkin akan memuluskan proyek-proyek yang dirancang oleh pemerintah sekarang. Tapi dampak kepada masyarakatnya menurut kami kurang mendapat pembahasan, kurang mendapat tempat untuk didiskusikan secara lebih lanjut. Nah, oleh karena itu, kami merasa perlu ada diskursus lebih lanjut terkait dengan PSN di kalangan masyarakat sipil. Nah, bersama kita pada siang hingga sore hari ini, telah hadir perwakilan dari 3 organisasi masyarakat sipil. Yang pertama dari Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, ada Mas Dwi Sawung. Selamat siang Mas, selamat bergabung, apa kabar? Halo Mas Dwi. Siang, ya, kabar baik. Ya, terima kasih Mas Dwi. Juga baik-baik. Baik, terima kasih Mas Dwi, terima kasih sudah bersedia berdiskusi bersama kita sore ini. Mas Dwi Sawung dulu menyelesaikan pendidikan di Astronomi ITB dan selama ini fokus mengkampanyekan dan mengadvokasikan isu terkait energi dan infrastruktur. Yang kedua, bersama kita telah hadir koordinator dari VN Indonesia, Kak Betty Tiominar. Selamat siang, Kak Betty, apa kabar? Siang, sehat, sehat juga. Siap, terima kasih Kak Betty sudah bersedia untuk bergabung. Kak Betty adalah seorang antropolog, banyak melakukan publikasi pada isu-isu terkait pangan dan masyarakat adat, kini bekerja di VN Indonesia, lembaga yang berfokus pada kajian isu terkait right to adequate food atau hak atas pangan. Yang ketiga, ada Mas Syahrul Fitra, senior campaigner dari Greenpeace. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Mas Hans dan teman-teman semuanya. Ya, terima kasih Bang sudah bersedia bergabung. Bang Syahrul adalah seorang campaigner di Greenpeace Asia Tenggara, menyelesaikan pendidikan hukum di
Universitas Andalas dan kemudian pasca sarjana di Universitas Indonesia, selama ini menjadi pengkampanye isu-isu lingkungan hidup, juga berpengalaman sebagai public interest lawyer. Jadi kita akan berdiskusi bersama Walhi, Greenpeace, dan Vian hari ini untuk membahas isu terkait proyek strategis nasional, secara khusus mungkin food estate. Karena kenapa food estate? Karena yang paling viral tuh sekarang adalah pembahasan tentang food estate. Secara langsung juga ini adalah proyek yang paling diglorifikasi, bahasa yang kami gunakan diglorifikasi oleh pemerintah. Nah, untuk memulai, mungkin saya berikan kesempatan dulu kepada Mas Dwi Sawung, kepada Mas Sawung untuk memaparkan, karena seperti yang saya kemukakan di awal, setelah Perpres 109/2020 itu disahkan oleh Presiden Jokowi, Walhi adalah salah satu lembaga yang langsung menyoroti 3 kemungkinan dari Perpres tersebut. Pertama, karena ini minim kajian lingkungan hidup, jadi ada kemungkinan kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, dikritik karena dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Dan ketiga, Walhi juga sama seperti Indef menyoroti kemungkinan kerugian yang ditimbulkan. Jadi mungkin Mas Saung, Mas Saung bisa terlebih dulu memberikan kita gambaran sebenarnya terkait hasil kajian dari Walhi mengenai PSN secara umum. Mas Saung, silahkan. Maaf nih ya, agak ya mungkin karena belum bisa share screen. Ini aja ya, sebenarnya kan banyak ya di project PSN ini, ada banyak banget, ada lebih dari, yang terakhir bahkan lebih dari 200, dan tampaknya setiap tahun tuh berubah-ubah terus ya, ada macam-macam sekali, dan kalau yang kayak food estate ini tiba-tiba berubah jadi maaf ya, nggak bisa berbagi dengan materi. Ada sekitar 200 yang di proyek strategis nasional, kemudian ada terakhir ini ya, kalau kita hitung yang terakhir ya, ada jalan, jembatan, pelabuhan, bandar udara, ada kereta, ada kawasan, kemudian ada perumahan, ada bendungan dan irigasi, ada air bersih dan sanitasi, ada tanggul pantai, ada energi sendiri, banyak lagi turunannya, teknologi, kemudian ada pendidikan, pariwisata dan perkebunan. Selain yang di proyek strategis, ada lagi program strategis, ini lebih banyak lagi. Ini baru dari si ininya ya, dari yang nomor utamanya begitu, tapi dari masing-masing itu dia juga ada anaknya lagi begitu, dan ada yang tidak dikunci, seperti misalnya PSN tenaga listrikan itu ada aturan lain gitu yang akan mengatur proyek-proyek mana yang ditentukan sebagai proyek strategis gitu. Jadi dia ada aturan lain yang mengaturnya. Oh ya. Oke. Nah ini dia. Ini yang terakhir ya, yang Permenko Ekonomi nomor 9 tahun 2022. Saya kira food estate juga ada di dalam sini, di dalam dia masuknya ke program. Selesai dia masuk ke program, ada beberapa program. Kalau yang di pangan ya, ada dia food estate masuknya nanti diatur oleh Perpres tersendiri yang akan mengatur yang mana begitu ya. Ini jadi agak buat kita juga di Walhi juga agak jadi terlalu loose sih sebenarnya, jadi si ini. Kemudian ada program strategis 12, jadi ada 12. Nah kalau kita lihat di Walhi sendiri ada beberapa nggak bisa next bentar. Ya, ada beberapa ini ya, ada beberapa kasus ya, PSN Ketenaga Listrikan kita sudah lama dulu, dari sebelum namanya PSN, dulu kan namanya Percepatan Proyek Ketenaga Listrikan, kita sudah melakukan advokasi di beberapa kasus ya di PSN. Ada beberapa yang berhasil kita gagalkan, ada beberapa yang berhasil kita tunda pembangunannya begitu di Ketenaga Listrikan ini. Ada berapa sih yang akhirnya kita kalah gitu, dia tetap jalan. Kemudian ada KCIC, Kereta Indonesia
kereta cepat Indonesia-Cina ini juga sebenarnya ramai banget ya. Selain yang viral tadi food estate yang soal singkong yang tumbuhnya kerdil, KCIC ini juga viral banget ya, sampai hari ini polemiknya terus berkembang di masyarakat ya, pro kontra dan kemana-mananya banyak banget. Kemudian ada ini highlight aja beberapa yang sedang sebenarnya yang di Walhi, kawasan strategis pariwisata nasional, destinasi pariwisata strategis Mandalika. Ini kemarin bahkan kalau di lapangan itu kemarin kan ada USBK ya, minggu lalu ada Superbike, itu warga masih mengalami intimidasi, bahkan seperti biasa ya ketika ada peristiwa internasional seperti itu, rumah warga ataupun lahan warga yang berada di dalam ITDC itu dijagain oleh aparat keamanan ya, walaupun sesudah kita melakukan protes pada kegiatan sebelumnya, kita melakukan protes, kebetulan didengar oleh si pemberi dananya. Kemarin terakhir USBK tidak sebanyak ketika MotoGP ya, ketika USBK kemarin aparat keamanannya tetap ada tapi tidak sebanyak sebelumnya begitu. Ini juga yang selanjutnya ada yang Labuan Bajo, ini udah terkenal fotonya sampai viral ya, di Komodo melawan pembangunan begitu ya, dan ini ada upaya juga kita lihat di Labuan Bajo itu, terutama di yang dalam Pulau Komodo itu, warga berusaha akan dikeluarkan lagi sesudah dulu beberapa warga merelakan tanahnya ataupun mungkin menjadi taman nasional. Tiba-tiba mereka sekarang ada sebagian yang masih tersisa, yang bagian dari masyarakat yang hidup ribuan tahun di sana akan dikeluarkan dari kawasan tersebut gitu ya, akan dijadikan kawasan pariwisata tanpa orang asli Komodonya sendiri. Kemudian ada beberapa PSEL juga ada, tenaga listrik yang tenaga sampah juga ada, jalan tol juga ada, kemudian kawasan ekonomi khusus. Nah ini juga tampaknya dulu si food estate ini dimasukkan di sini, kemudian jadi keluar jadi khusus lagi gitu ya. Nah kalau yang kayak food estate tadi udah disebutkan ya, bahwa kita melihat ada potensi kerusakan lingkungan yang timbul, yang kita lihat sebenarnya itu mengulang sebenarnya beberapa peristiwa masa lalu gitu. Potensi kerusakannya juga terlihat akan terjadi, dan kerugian ekonomi sekarang sebenarnya sudah bisa dihitung gitu ya. Dari sekarang sudah kelihatan sebenarnya kerugian ekonomi. Nah ini sebenarnya salah satu yang di highlight, ini KCIC, ini sebuah di awal rejim yang sekarang kelihatan banget ketika dia ingin melakukan sesuatu gitu, beberapa aturan ataupun prosedur itu dilanggar dengan sangat gampang sekali ya. AMDAL-nya sangat cepat sekali. Kebetulan kami ikut dalam proses ini, proses pembuatan AMDAL ini itu cepat banget. Kira-kira kurang dari 2 minggu itu sudah selesai, dari kerangka acuan, kemudian sidang AMDAL, kemudian keluar AMDAL, UKL-nya itu kurang dari 2 minggu gitu ya. Padahal itu dalam sebuah bentang alam yang berbeda-beda begitu. Ada pegunungan, ada sawah, ada pemukiman, dan segala macam yang berarti itu tidak mungkin dilakukan dengan sangat cepat gitu ya. Hamparannya sangat luas dan beraneka ragam. Prosesnya ajaib, ini semua orang juga udah tahu ini prosesnya mencurigakan dan ajaib. Tata ruang dilanggar. Nah ini jadi keterlanjuran ya, gampang banget melanggar tata ruang. Tidak ada di kabupaten kota maupun di provinsi yang dilalui oleh kereta cepat itu ada di tata ruang mereka ada kereta cepat ini, jadi dilanggar semuanya. Sampai-sampai orang yang biasanya kita kan harusnya ini ya, ketika kita misalnya punya rumah, kita harusnya dijamin bahwa kalau kita sesuai dengan tata ruang, kita seharusnya tidak bisa digusur gitu ya. Ternyata harus digusur, bahkan kawasan komersil pun yang itu proses perizinan mereka untuk bisa membangun di sana gitu ya, pabrik ataupun kawasan komersil kan panjang ya prosesnya. Mereka sesuai segala macam, akhirnya digusur ya, dilanggar begitu oleh si kereta cepat. Kemudian kalau kita lihat juga sebenarnya ada potensi kerusakan yang lebih besar dibandingkan dari si trasenya sendiri.
ketika mereka membangun, mereka pasti akan mengambil untungnya itu sebenarnya dari pengembangan kawasan di mana si stasiun itu berada. Nanti ada kawasannya berkembang, ini kerusakannya pasti akan jauh lebih besar, apalagi di beberapa stasiun seperti di sekitar di Bandungnya, kota Bandungnya, di pinggiran kabupaten perbatasan kota Bandung dan Bandung sendiri, di mana si stasiun Tegaluar berada, itu pasti kita lihat sudah mulai kelihatan sebenarnya itu kerusakannya bakal lebih tinggi. Di stasiun Padalarang dan sekitarnya juga sudah kelihatan. Dan di Kerawang sekarang udah mulai pembebasan tanah sekitarnya tuh ya. Kita nggak tahu stasiunnya akan jadi di sana atau enggak. Kalau jadi di sana itu potensi kerusakan yang lebih besarnya akan parah sebenarnya, kerusakan lahan yang sekarang sudah terjadi gitu. Mungkin ini saja dulu sekilas dari saya ya, kita bisa nanti sambil diskusi gitu. Ya, Mas Saung, sebelum saya berpindah ke KBT ya untuk mendiskusikan secara lebih khusus tentang food estate, tadi Mas Saung sudah memberikan gambaran bahwa misalnya KCIC itu dibuat dengan proses AMDAL yang sangat cepat. Jadi semacam sangat ajaib, tiba-tiba proyek yang sebesar itu skalanya, tapi kemudian AMDAL-nya sangat cepat. Nah, apakah kemudian ini bisa kita katakan sudah menjadi pola di dalam proyek strategis nasional? Apakah ditemukan juga misalnya pada beberapa proyek strategis PSN yang lain yang skalanya cukup besar, lalu AMDAL-nya juga sangat cepat gitu, tidak seperti kajian AMDAL UKP atau UPL yang lain. Nah, apakah memang ada pola atau ini khusus terjadi pada beberapa proyek PSN saja terkait dengan proses perizinan tentang AMDAL yang kemudian sangat cepat dan ya sangat ajaib, tidak masuk akal misalnya ketika proyek sebesar itu lalu kemudian analisis mengenai dampak lingkungannya keluar dan izinnya kemudian keluar dengan sangat cepat. Bagaimana Mas Saung? Ya, saya melihat ada kecenderungannya seperti itu ya, proyek apalagi kalau udah dicap PSN gitu, dia kayak semacam dapat karpet merah, segala macam prosesnya bisa dipercepat gitu. Ketika dia bagi proyek strategis, dia langsung dapat karpet merah gitu. Saya nggak tahu apakah itu secara bisa dibenarkan atau enggak begitu ya. Karena cepat sekali, karena kalau misalnya dia sebenarnya kalau dia bisa misalnya dia pengen percepat begitu, kalau misalnya sudah ada data sebenarnya, data dasarnya gitu ya, data dasarnya misalnya soal curah hujan itu sudah ada, kemudian misalnya soal kondisi tanahnya seperti apa itu sudah ada, itu mungkin secara orang engineer gitu ya, itu masih bisa diterima gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada data sama sekali gitu, dan kecenderungannya kan kalau di Indonesia sebenarnya data dasarnya banyak yang tidak ada ya, kalau untuk yang proyek-proyek tempat-tempat di mana proyek strategis tersebut biasanya tidak ada data dasarnya begitu ya. Itu sangat sulit, sebenarnya tidak bisa dilakukan secepat itu, paling enggak dia harus melewati 2 musim begitu ya, ataupun kajian geologi atau lingkungan yang lebih dalam lagi baru bisa melakukan itu. Dan kecenderungannya kalau kita lihat juga di omnibus ya, kan ada omnibus nih ya keluar gitu ya, soal partisipasi publik juga dicabut gitu ya, di proses AMDAL itu mulai dicabut gitu, kelihatan. Jadi mungkin kalau dia percepat nggak bisa gitu ya, kan ini mau percepat tuh ya, tapi kan kita protes tuh, karena partisipasi kita masih ada. Kalau sekarang itu partisipasinya sudah mulai dicabut, jadi misalnya yang konsultasi publiknya hanya warga yang terdampak langsung, padahal kan yang sekitar proyek aja, padahal kan dampak itu kan tidak mengenal secara geografis dia dekat atau enggak sebenarnya ya, dampak itu. Kemudian pembatasan terhadap akses partisipasi dan juga siapa yang berhak partisipasi dan kapan partisipasinya itu juga jadi ini ya makin berkurang gitu. Dan kita lihat sebenarnya ini kecenderungannya digunakan untuk proyek, terutama ya untuk proyek-proyek yang dianggap strategis gitu. Ya, baik, terima kasih Mas Saung. Kita bisa mendapat penjelasan bahwa sebenarnya terkait dengan isu AMDAL yang kemudian sangat cepat dikeluarkan oleh pemerintah pada proyek-proyek yang dicap sebagai PSN, ada pola yang berulang kalau
AMDAL-nya bisa dikatakan tidak masuk akal kalau kita lihat dari kajian akademis misalnya. Terima kasih Mas Saung. Kita akan mendiskusikan lebih lanjut. Tadi Mas Saung sudah bicara tentang PSN secara umum, lalu menyoroti secara khusus proyek seperti KCIC misalnya, Kereta Cepat Indonesia-Cina, yang baru saja kita lihat launchingnya kemarin. Nah, kita akan beralih untuk membahas satu lagi proyek PSN yang viral bersama Kak Betty dan Bang Syahrul dari Greenpeace, yaitu terkait dengan food estate. Tadi Mas Saung sudah singgung sedikit tentang food estate. Mungkin Kak Betty bisa memberikan penjelasan berdasarkan hasil riset dan publikasi yang kemudian dilakukan oleh Vian, karena Vian mengatakan food estate ini proyek strategis yang tidak strategis. Nah, ya mungkin saya persilahkan kepada Kak Betty untuk menjelaskan kepada kita hasil kajian dan temuan dari Vian. Kepada Kak Betty silakan. Ya, terima kasih Hans. Selamat siang teman-teman semua. Saya izin share screen ya. Siapa? Ya, kami karena judulnya ini bicara soal proyek strategis, kami mau berangkat dari 2 riset Vian Indonesia yang dilakukan di Sumatera Utara dan di Kalimantan Tengah. Yang menurut kami memang kesimpulannya seperti judul yang kami sajikan di sini. Nah, tadi Saung udah memulai dari beberapa peraturan perundang-undangan kalau bicara soal proyek strategis nasional. Nah, ada satu kebijakan pemerintah juga ini untuk proyek strategis nasional khususnya food estate itu ada Permen LHK yang menurut kami saya pikir juga akan sama dengan teman-teman di Greenpeace juga yang akan bicara soal food estate. Ini soal penyediaan kawasan hutan untuk membangun food estate. Kita tahu hutan dalam hal ini adalah biasanya kan dikecualikan dari semua proyek-proyek pembangunan, tetapi khusus untuk food estate dia kemudian malah diizinkan untuk dibuka dengan dengan alasan untuk pembangunan food estate. Lalu kemudian yang terbaru itu ada Permenko Perekonomian nomor 9 tahun 22 yang soal perubahan daftar proyek strategis nasional yang ternyata setelah kami lihat-lihat itu justru dia merujuk pada PP nomor 42 tahun 2021 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi pada November 2021 yang lalu. Jadi sebenarnya kalau kita mau bilang validitas Permenko ini aja karena dia tidak ada cantolan undang-undangnya, maka sebenarnya ini udah jelas menyalahi keputusan MK ya. Nah, ini pertama saya mau bercerita soal hasil riset Vian Indonesia di Sumatera Utara. Riset ini dilakukan pada tahun 2021 yang lalu di 2 kabupaten sebenarnya, hanya di Humbang Hasundutan dan di Papua Barat. Secara umum di Sumatera Utara itu ada sekitar 61 ribuan hektar wilayah untuk pencanangan food estate yang terbagi di 4 kabupaten, Humbang Hasundutan, Papua Barat, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Dan rata-rata tanaman yang ditanam oleh petani di sana itu adalah tanaman hortikultura, bawang merah, bawang putih, dan kentang yang katanya menurut masyarakat itu bukan tanaman yang biasanya mereka tanam di sana. Jadi ini memang tanaman yang baru mereka kenal. Dan modelnya itu mereka menggunakan sistem pertanian kontrak dengan kewajiban menanam 3 jenis tanaman yang disebutkan di atas tadi itu. Lalu skema yang digunakan untuk proyek pembangunan food estate di Sumatera Utara itu ada kelompok tani yang kemudian terikat dalam kelembagaan ekonomi tani atau badan usaha milik tani itu istilahnya. Kemudian KEP atau BUMP ini yang kemudian menjadi penengah, jadi mediator antara kelompok tani petani dengan investor atau off-taker. Lalu kemudian posisi pemerintah di mana ketika kami melihat dalam proses itu pemerintah itu hanya sekedar jadi penyuluh petani dan tidak terlibat langsung dengan petani. Jadi kalau misalnya ngelihat dari skema kelembagaan food estate ini, pemerintah seperti lepas tangan dari proyek pembangunan yang harusnya ini karena ini terkait dengan penghidupan masyarakat ya, terkait dengan mata pencarian, harusnya pemerintah melibatkan diri. Apalagi jenis tanaman yang ditanam itu bukan tanaman lokal. Jadi malah pemerintah justru tidak terlibat langsung dalam proses ini. Sehingga yang terbaru itu informasi yang kami dapatkan dalam pertemuan beberapa bulan yang lalu di Jakarta, masyarakatnya bercerita bahwa sekarang mereka sudah masuk pada musim tanam berikutnya, tetapi
kebetulan informan kami itu memilih untuk tidak lagi terlibat dalam proyek ini karena dia merasa dirugikan dan lebih memilih untuk kembali berladang seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Jadi mereka ini sebenarnya petani ladang yang mereka menanam beras. Kemudian mereka juga mengambil tanaman di hutan seperti kemenyan dan andaliman. Tetapi selama proses food estate ini, mereka justru tidak bisa ke hutan untuk mengambil tanaman yang sebenarnya ini adalah sumber ekonomi, sumber uang tunai mereka itu ada di hutan. Jadi berladang itu adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi untuk memenuhi kebutuhan misalnya biaya uang sekolah, biaya rumah, dan segala macam, itu mereka justru dapatkan dari hutan. Dan ketika proyek food estate masuk, mereka tidak bisa lagi berladang seperti biasa dan tidak bisa lagi ke hutan seperti biasa, karena semua energi mereka habis di proyek pembangunan food estate ini. Nah, di Kalimantan Tengah dia ada dua pengelola pembangunan food estate ini. Yang di Kapuas dan di Pulang Pisau itu dikelola oleh Kementerian Pertanian dengan jenis tanaman padi, dan kebetulan dua daerah ini adalah daerah rawa gambut ya. Dan kemudian yang di Gunung Mas itu kemudian dikelola oleh Kementerian Pertahanan untuk jenis tanaman singkong. Nah, di Kalimantan Tengah ini yang kami temukan di Kapuas, kebetulan riset kami memang dilakukan di Kabupaten Kapuas dan belum ke Pulang Pisau, tapi mungkin ini bisa sedikit jadi gambaran. Di Kapuas itu ternyata wilayah yang menjadi areal food estate itu tumpang tindih dengan wilayah yang juga dikerjakan oleh lembaga negara lainnya untuk melakukan restorasi gambut. Dan wilayah yang dikelola itu adalah wilayah bekas pembangunan gambut 1 juta hektar sebelumnya, yang kemudian mau direstorasi dan kemudian mau dibuka lagi untuk pembangunan sawah yang berikutnya ini. Nah, prosesnya juga sama, ada pembentukan kelompok tani, tapi sayangnya dalam beberapa temuan kami di lapangan itu, ada masyarakat yang bercerita, saya memang ikut pertemuan, tapi kemudian saya tidak tahu bahwa saya itu kemudian dilibatkan dalam menjadi anggota kelompok tani untuk program food estate. Jadi memang tidak ada keterbukaan kepada masyarakat bahwa mereka dilibatkan atau tidak. Jadi saya nggak tahu prosesnya gimana, tapi apakah mereka hanya tanda tangan atau kemudian dijadikan anggota atau itu. Tapi mereka bilang saya tidak pernah mendaftar, tapi kemudian saya jadi anggota kelompok tani. Lalu ada juga proses yang membuat kesepakatan bersama tentang area-area mana saja yang boleh dijadikan wilayah food estate. Itu dilakukan bersama masyarakat, tetapi pada kenyataannya ketika sudah katakanlah jadi ya, ternyata areal yang ditetapkan itu berbeda dengan areal kesepakatan, dan itu juga membuat masyarakat marah. Lalu di salah satu tempat di Gunung Mas, proses pembangunan food estate ini kan dilakukan dengan mengeruk beberapa dengan membuat beberapa kanal gitu loh. Jadi sehingga kemudian ada terjadi pendangkalan sungai juga. Dan kemudian karena terjadi proses pendangkalan sungai, sumber-sumber air bersih masyarakat juga terpengaruh karena dia jadi keruh. Dan ini untuk kelompok perempuan ini menjadi masalah juga, karena kan kalau kita budaya orang Kalimantan Tengah pada umumnya ya di desa, tidak semua mungkin, tapi di desa pada umumnya itu budaya mereka itu adalah ke sungai. Jadi sebagian besar sumber mata air bersihnya itu ada di sungai. Meskipun sekarang mungkin sudah ada yang pakai sumur atau pump, tapi sebagian itu masih mengandalkan sungai. Jadi ketika terjadi pendangkalan sungai dan kemudian sungai menjadi keruh, itu kemudian membuat mereka menjadi harus mencari tempat sumber air bersih yang lebih jauh lagi daripada yang sebelumnya. Nah, di Kalimantan Tengah kami juga menemukan masalah lain selain masalah food estate. Di sini itu ada satu kebijakan nasional yang kemudian mempengaruhi sistem pertanian tradisionalnya. Yang menurut kami harusnya ini yang dijadikan proyek strategis nasional, karena ini memang menyangkut tradisi dan kepentingan hidup masyarakat. Jadi ada kebijakan nasional tentang larangan membakar lahan yang kemudian berdampak pada larangan sistem, kalau di sini saya tulis sistem manyihak tanah. Manyihak tanah itu adalah sistem pengelolaan pertanian secara tradisional yang dilakukan oleh suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Umumnya sih di Kapuas dan di Gunung Mas. Jadi sama seperti sistem, mungkin dalam istilahnya sering dikenal dengan tebas bakar, tapi sebenarnya buat mereka itu tidak sesederhana kita menyebutkan tebas bakar, karena ada ritual-ritual yang mereka harus lakukan ketika mereka mau menebang pohon, ketika mereka mau
membersihkan rumput, dan semua itu ada proses-proses proses-proses dengan budayanya yang mereka tidak bisa lepaskan. Sampai kemudian mereka juga membuat sekat-sekat api sebelum melakukan pembakaran. Dan secara tradisional ini memang sudah dilakukan secara turun-temurun. Tapi karena kebijakan pemerintah itu justru membuat mereka tidak bisa lagi berladang. Dan sejak tahun 2015 pasca kebakaran besar terjadi lagi, itu kan masyarakat semakin tidak banyak, bukan semakin tidak banyak, semakin sedikit, bahkan hanya tinggal hitungan orang saja yang masih mau berladang, dan itu pun tidak lagi menggunakan sistem manyeha. Manyeha itu, jadi menurut mereka manyeha itu menghangatkan tanah. Jadi buat mereka setelah membersihkan lahan, mereka harus menghangatkan tanah supaya memastikan segala jamur dan bakteri-bakteri yang ada di dalam tanah itu bisa mati, dan itu kemudian menambah kesuburan tanah mereka. Itu yang mereka yakini. Dan akibatnya ketika mereka tidak bisa manyeha tanah, ini saya mau ngasih lihat, itu ada gambar bakul kebalik. Itu tempat padi yang saat ini memang bergantung terbalik karena sudah tidak dipakai sejak tahun 2015. Karena itu mereka menggantungkannya di bagian dapur rumah mereka karena tidak terpakai lagi. Nah, sebagai dampaknya ketersediaan pangan pokok di rumah mereka, dalam hal ini beras, itu semakin berkurang. Akibatnya dari 2015 mereka tuh satu persatu, dan sekarang hampir sebagian besar, terutama di dua desa yang kami datangi, di dua desa di Kapuas yang kami datangi, itu hampir semua orang itu sudah harus membeli beras di pasar. Hampir semua orang sudah tidak bisa lagi menyebutkan jenis beras lokal yang, bukan tidak bisa menyebutkan, tapi mereka tidak bisa lagi makan beras lokal yang ada, yang dulu pernah mereka makan. Dan sebagian lagi karena memang lahan ladangnya tidak boleh ditanam dengan sistem tradisional, manyeha tanah ini, akhirnya mereka mengalihfungsikan lahannya menjadi, entah itu jadi kebun sawit, atau entah itu menjadi kebun karet, atau kalau misalnya ada potensi mereka lihat sebagai tambang emas, dia jadi tambang emas gitu. Dan lalu kemudian mereka yang masih mau mengelola lahan, mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya ada tambahan biaya lagi. Mereka harus membeli pupuk kimia untuk membuang rumput yang dulu mungkin mereka bisa lakukan dengan cara yang lain. Sekarang mereka harus menggunakan input kimia. Terus kemudian untuk menyuburkan tanah mereka juga harus menggunakan input kimia. Nah, dampak lainnya dari kebijakan nasional yang kemudian berdampak pada sistem pertanian tradisional adalah hilangnya benih padi gunung yang dulu mereka biasa nikmati. Jadi sebenarnya kalau petani peladang, masyarakat adat di Kalimantan pada umumnya itu, mereka tuh ketika berladang itu tidak menanam satu jenis padi. Mereka itu ketika berladang itu pasti menanam sampai 5 atau 6 jenis tanaman padi sekaligus. Bahkan ada yang sampai 10. Jadi satu ladang itu bukan untuk 1-2 jenis padi ya. Jadi kalau misalnya padi biasa, beras yang kita makan, beras biasa, itu bisa sampai 10 jenis. Itu baru beras biasa yang warnanya putih. Belum lagi beras yang warnanya merah, itu bisa sampai berapa jenis lagi. Itu juga kemudian kalau kita bicara ketan, beras ketan, itu juga bisa punya ragam jenisnya lagi, dan itu ditanam dalam satu hamparan ladang, dalam sekali masa tanam gitu loh. Jadi bayangkan ketika masyarakat itu tidak berladang lagi dari tahun 2015 sampai 2022 ini, ada berapa banyak jenis padi yang kemudian hilang. Karena kan benih ini hanya bertahan 1 tahun ya. Karena itu dia memang harus ditanam setiap tahunnya untuk menjaga kelestariannya. Nah, karena itu sebenarnya kalau kami bilang proyek strategis yang harusnya strategis itu adalah bagaimana pemerintah itu kemudian melindungi sistem pertanian tradisional itu. Dan kalau misalnya ada proyek-proyek strategis nasional, pemerintah itu wajib kemudian melibatkan masyarakat dan bertanya langsung pada masyarakat, kira-kira kalau kami membangun ini tuh seperti apa? Sehingga memang ada pelibatan masyarakat dari proses perencanaan pembangunan dari awal sampai kemudian di akhir, dan masyarakat itu sudah paham. Dan pemerintah juga ketika membuat perencanaan proyek apapun itu ya, mau itu food estate, mau itu kereta api cepat, mau itu smelter atau apapun, dia wajib menghormati dan melindungi. Kalau dalam kasus food estate di Kalimantan Tengah dan di Sumatera Utara, menurut kami pemerintah wajib menghormati sistem pertanian tradisional masyarakat. Karena itu kan sesuatu yang sudah dilakukan turun-temurun dan memang sudah terbukti bertahan sampai hari ini.
Dan yang ketiga, kewajiban pemerintah buat kami adalah pemerintah wajib memenuhi hak atas pangan dan gizi masyarakat dengan memfasilitasi akses masyarakat, akses dan kontrol. Karena dalam kasus food estate itu ada proses perampasan kontrol masyarakat yang kami tangkap atas sumber daya pangannya. Jadi buat kami food estate itu dengan caranya lewat koperasinya dia justru merampas kontrol masyarakat dan akses masyarakat ke sumber daya pangannya. Sehingga dalam hal ini proyek strategis nasional sebenarnya justru mengambil alih atau kalau bicara hak atas hak rakyat, maka sebenarnya dalam konteks hak atas pangan dan gizi, menurut kami food estate justru tidak strategis untuk pemenuhan hak atas pangan dan gizi masyarakat. Itu dari saya, Bang Hans, terima kasih. Ya, Kak, ada yang cukup menarik tadi. Sebelum kita berpindah ke Bang Syahrul ya, yang tadi sempat dijelaskan misalnya di Kalimantan Tengah ada diversifikasi pertanian. Ketika mereka menanam padi misalnya, mereka tidak hanya menanam satu jenis padi, dan dengan adanya program food estate ini, maka diversifikasi pertanian itu berkurang dan tidak dapat lagi dilakukan. Jadi ada pengaruh kemudian kepada pemenuhan pangan secara mandiri dari masyarakat. Nah, menurut Kak Betty dan juga ya kawan-kawan di VIAN yang melakukan kajian terhadap isu hak atas pangan, pemenuhan pangan bagi masyarakat, seberapa besar sebenarnya ketika mereka lalu kemudian gagal melakukan diversifikasi pertanian dan akhirnya pemenuhan pangan secara mandiri itu terganggu, seberapa mungkin kita mau berbicara severity-nya, keparahan yang terjadi, pengaruh kepada masyarakat itu sebesar apa di sana, Kak Betty? Besar banget pasti, maksudnya gini, ketika mereka tidak bisa memenuhi pangannya dari hutan, ya kan sebenarnya kan pangan itu bukan hanya dari ladang, tapi mereka kan berarti harus mencari sumber alternatif pangan yang lain. Jadi mereka harus misalnya sebagian mereka kemudian menjadi penambang emas di dalam kawasan hutan, dan itu bukan penambang dan kalau udah penambang rakyat kita udah tahu lah bagaimana polanya. Pasti saya nggak mau bilang itu buruk atau baik ya, tapi sudah pasti mereka akan melakukan dengan pengetahuan yang mereka miliki, dan itu mungkin pengetahuan yang terbatas. Kita nggak tahu, kita belum bicara soal bagaimana pencemaran yang diakibatkan oleh penambangan emas itu. Terus belum lagi kalau mereka punya lahan, kan mereka itu sebenarnya sistemnya gilir balik ya. Jadi sistem pertanian tradisional masyarakat itu menggunakan sistem pertanian gilir balik, yang mereka itu membuka lahan di sini, kemudian mengistirahatkan. Nanti mereka akan pindah ke lahan F, misalnya kalau mereka punya lahan A, B, C, D, E, F, mereka akan pindah ke lahan F untuk kemudian kembali lagi ke lahan A setelah beberapa tahun kemudian. Jadi 1 kali masa tanam di dalam satu kawasan ladang itu pada umumnya 2 kali atau 3 kali. Jadi 2 tahun sampai 3 tahun mereka akan mengelola satu ladang, dan akan kembali kalau mereka punya 5 ladang berarti 5 kali 3, 15 tahun kemudian kembali ke ladang A yang awal lagi. Itu bisa, maksudnya itu kalau mereka punya lahan sampai 5 ini. Nah, kalau misalnya kemudian mereka tidak bisa melakukan lagi sistem pertanian tradisional seperti itu, berarti kan mereka harus jadi sistem pertanian menetap ya. Dan sistem pertanian menetap itu tentunya membuat tanah jadi jenuh. Saya bukan ahli ini ya, ahli pertanian, tapi dari beberapa yang saya baca itu kan ada kejenuhan pada tanah. Karena itu memang dia kalau harus pakai input kimia untuk kemudian menambah kesuburan tanah. Tapi saya nggak tahu berapa lama dia akan bertahan. Itu ada urusan biaya pertanian yang pasti akan semakin meningkat. Lalu sudah terbukti sekarang di laporan Kompas beberapa waktu yang lalu itu ternyata memang sudah banyak terjadi pernikahan dini. Karena kemudian orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya karena memang tidak ada lagi sumber pendapatan yang cukup, atau memang akses ke sumber daya pangannya semakin berkurang, sehingga pernikahan dini itu jadi jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya, karena memang ya udahlah daripada nggak bisa sekolah dan kayaknya udah kita menikah aja gitu. Ada juga solusi-solusi gitu yang kami temukan juga, dan memang ini ternyata juga dimuat oleh Kompas ya beberapa waktu yang lalu ketika dia menuliskan soal robohnya lumbung pangan Dayak. Jadi bukan cuma soal pangan itu begini. Bicara pangan itu kan bukan cuma soal makanan. Bicara pangan itu dalam konteks pertanian tradisional itu juga bicara soal sistem sosial yang berlaku dalam masyarakat. Jadi ketika berladang itu bukan hanya
satu keluarga yang berladang, tapi satu kampung yang akan berladang. Karena kan mereka pakai pola gotong royong. Jadi satu lahan itu kenapa bisa menanam sampai 10 atau bisa menanam 5 sampai 10 tanaman, karena itu kan dikerjakan bersama satu kelompok masyarakat itu. Jadi sistem pangan, kalau pangan tradisional itu bukan hanya soal makan, tapi juga soal sistem kekerabatan yang ada di dalam proses menanam itu sendiri. Jadi sistem pangan tradisional itu adalah sistem sosial yang berlaku dalam masyarakat. Itu sih. Baik, terima kasih Kak Betty. Penjelasan yang menarik tadi ya tentang bagaimana sebenarnya dampak dari food estate ini bisa berdampak pada bahkan sampai ke kehidupan sosial masyarakat di sana, dan apa yang terjadi di sana kemudian yang menyebabkan problem-problem baru pada tataran masyarakat. Nah, saya akan beralih kepada Bang Syahrul Fitra dari Greenpeace. Kita juga masih tetap akan sedikit memfokuskan diskusi kita pada food estate. Ini permintaan dari Bang Syahrul Fitra bahwa ya saya akan bicara tentang food estate karena menurut kami ini juga cukup penting untuk dibicarakan. Sebentar, saya mungkin akan ada beberapa pertanyaan lagi kepada Bang Fitra dan Kak Betty, tapi saya berikan dulu kesempatan kepada Bang Syahrul karena kita tahu Greenpeace adalah organisasi yang selama ini fokus ya mengkampanyekan isu-isu terkait lingkungan hidup dan juga melakukan kajian dan publikasi tentang bagaimana sebenarnya pertemuan antara terkadang proyek yang dilakukan oleh negara dengan perusakan lingkungan hidup yang terjadi. Bang Syahrul mungkin silahkan untuk memaparkan terlebih dulu hasil temuan dari Greenpeace atau bagaimana mungkin dalam tanda kutip fakta yang terjadi di lapangan yang dialami oleh masyarakat yang diakibatkan oleh food estate. Bang Syahrul silahkan. Terima kasih Bung Hans. Saya izin share screen juga ya. Baik Bang, siap. Ya, ini melengkapi saja dari apa yang disampaikan oleh Bang Saung dan Kak Betty tadi soal food estate. Kebetulan tanggal 10 kemarin kami dari Greenpeace Indonesia merilis laporan terbaru soal food estate, menanam kehancuran menuai krisis iklim. Jadi kami mencoba menyorot lokasi proyek food estate di Papua dan kemudian di Gunung Mas. Kalau tadi Kak Betty banyak bercerita di Kapuas dan Pulang Pisau, itu juga kami coba lihat sebenarnya beberapa update dari kajian-kajian yang dilakukan oleh Vian yang juga dirilis awal tahun ya tadi ceritanya Kak Betty ya. Jadi kami coba lihat juga situasi di lapangan. Nah, ini seperti yang tampak di foto ini adalah dulunya bagian dari habitat orangutan di Kalimantan yang ada di Gunung Mas. Sejak akhir tahun 2020 itu dihancurkan oleh pemerintah untuk proyek kebun singkong. Kita bisa lihat ini sudah dibuka hampir 2 tahun singkongnya. Di bagian ke sisi kanan itu ada sedikit gitu ya, masih kecil-kecil, nanti bisa kita lihat seperti apa hasilnya. Tadi kan Bang Saung udah bercerita bagaimana proyek ini diperkirakan akan membawa dampak negatif gitu ya, baik itu secara ekonomi maupun secara lingkungan. Nah, kita mencoba membuktikan lagi kasus ini, tapi sebelum ke situ, kenapa sih kemudian proyek food estate ini muncul gitu ya di periode saat ini? Sebenarnya kan food estate bukan hal baru di Indonesia. Sejak era Soeharto, tadi sudah singgung oleh Kak Betty, ada proyek lahan gambut, kemudian era SBY ada lagi proyek Delta Kayangan Food Estate di Kalimantan Utara. Lalu kemudian ada lagi proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate, itu di Papua, di Merauke. Semua proyek itu gagal, tapi kemudian lahir lagi proyek ini. Nah, ini dulu memasuki pandemi COVID, dalam forum G20 juga ya, yang hari ini juga G20 lagi di Indonesia sebagai presidensi, waktu itu dilakukan secara virtual. FAO mengatakan kemungkinan terjadinya krisis pangan karena akibat dari pandemi COVID. Tapi penekanan FAO saat itu bukan untuk Indonesia, karena situasi di Indonesia belum ada dalam posisi krisis pangan, bahkan sampai hari ini sebenarnya gitu ya. Penekanannya ketika itu adalah kepada negara-negara di Afrika dan
beberapa negara bagian di ini ya, Amerika apa Eropa saya lupa. Jadi tidak masuk di Indonesia. Namun beberapa hari kemudian pemerintah justru melahirkan proyek si food estate ini. Kalau kita bicara pangan gitu ya, sebelum melihat bagaimana sih realitanya si food estate, kita perlu tahu bahwa iklim ekstrim itu adalah salah satu pendorong utama kerawanan pangan secara global. Baik tadi yang diingatkan oleh FAO itu salah satu faktor terbesar gitu ya, kenapa kemudian kerawanan pangan dan krisis pangan terjadi di negara-negara tersebut adalah akibat adanya perubahan cuaca ekstrim, yaitu bagian dari akibat krisis iklim. Nah, perlu kita catat bahwa cuaca ekstrim dan krisis iklim itu juga terjadi karena ulah manusia, faktor antropogenik gitu ya. Salah satunya adalah faktor dari sisi produksi pertanian. Jadi dari sisi produksi pertanian, kalau kemudian itu masih seperti ini ya, bisnis visual gitu, itu kontribusinya akan semakin membesar gitu terhadap kenaikan suhu muka bumi. Nah, perubahan iklim yang sebabkan manusia dari sisi pertanian itu sekitar 21% dari tahun 61. Dan produktivitas pertanian itu akan terus turun seiring memburuknya iklim gitu ya. Kalau perkiraannya itu akan mencapai 30-33% untuk Indonesia. Ini Indonesia ada di daerah yang sangat rentan sebenarnya terdampak akibat terjadinya krisis iklim ini. Nah, artinya di sini ada masalah krisis iklim, kemudian kerawanan pangan atau bisa jadi sudah masuk ke fase krisis pangan gitu, yang akibatkan krisis iklim, kemudian soal produksi pangan kita yang kemudian berdampak terhadap iklim. Nah, ini di total emisinya kita bisa lihat gitu ya, kalau masih melakukan seperti praktik hari ini, business as usual ya, perkiraan emisi pertanian kita itu bisa 58% gitu ya, dengan tambahan 56 juta hektar lahan dikonversi menjadi lahan pertanian di seluruh dunia pada tahun 2040. Nah, Indonesia akan berkontribusi di sini karena proyek food estate. Artinya kita menuju kehancuran dari proyek yang kemudian dibangun di atas narasi krisis pangan gitu ya. Karena narasi krisis pangan itu digunakan oleh negara-negara untuk menguntungkan agribisnis yang justru terjadi. Kita bisa lihat di beberapa obrolan topik food security di selama forum G20 ya, itu membicarakan tonnya arahnya itu menuju ke agribisnis. Padahal liberasi perdagangan pangan dan alokasi lahan itu ya dalam jumlah besar itu yang tadi kalau kita bicarakan soal kontribusi dia yang sangat besar ke krisis iklim itu sendiri. Salah satu kenapa mulai dari dia memproduksi ya, membuka lahan, kemudian penggunaan pupuk kimia tadi diceritakan oleh Kak Betty bagaimana kemudian pertanian tradisional digantikan dengan pola pertanian yang didorong oleh pemerintah, dan kemudian di situ masyarakat dipaksa menggunakan pupuk kimia, padahal itu pupuk kimia itu tidak baik terhadap ekologi ya, terhadap biodiversitas yang ada di situ, dan kemudian bisa kontribusi pelepasan karbon atau emisinya ke angkasa itu cukup signifikan dan besar. Nah, cenderungan negara membangun narasi itu seperti ini ke food estate, ke agribisnis, dan Indonesia menerjemahkan dalam bentuk food estate, Mas. Nah, tadi Bang Saung sudah nyebut soal PSN itu food estate bagian dari program strategis nasional dari 10 program yang direncanakan pemerintah ya. Dan kalau kita lihat dari sisi regulasi tadi sudah disebut oleh Kak Betty juga, Permen LHK 24 2020 itu lahir beberapa hari gitu ya, berdekatan dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kemudian di tahun 2021, Permen LHK 24 itu dicabut menggunakan Permen LHK nomor 7 tahun 2021. Kenapa ini terjadi? Di sini sudah menunjukkan adanya pertarungan kepentingan gitu ya. 24 2020 itu lahir dan bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya gitu ya. Dia aturan yang ada di atasnya waktu itu adalah PP 6 tahun 2007. Di situ tidak ada nomenklatur soal kawasan hutan untuk ketahanan pangan. Tapi kemudian di dalam Permen LHK 24/2020 melahirkan nomenklatur baru tersebut yang memungkinkan proyek food estate ini dilakukan di kawasan hutan termasuk hutan lindung. Dan itu sudah mencakup bagian dari izin pemanfaatan kayunya. Nah, ini kejanggalan pertama munculnya food estate. Tapi nanti kita bisa lihat
ternyata sebelum Permen LHK 24 itu lahir, sudah ada yang mengoperasikan proyek food estate di Kalimantan Tengah yang bertepatan itu di Gunung Mas, yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Kita bisa lihat nanti seperti apa hasilnya. Proyek ini sudah dijalankan sebelum kemudian aturannya ada, aturannya masih bermasalah, dia sudah selesai membuka hutannya di pertengahan awal 2021, kemudian lahir aturan yang kemudian memperbaharui semua regulasi itu, dan aturan baru itu ada di bawah naungan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini proyek-proyek sebelumnya yang saya sebut gagal gitu ya. Sampai hari ini semua proyek gagal ini tidak pernah dievaluasi secara komprehensif oleh pemerintah. Kemudian pemerintah masih mengusulkan pertanian skala besar untuk mengantisipasi krisis pangan. Yang mana tadi narasi krisis pangan ini seperti dimanfaatkan saja oleh pemerintah untuk, kalau menurut saya yang kita lihat dari praktik yang sudah ada, untuk mengambil tanah dari masyarakat untuk memudahkan perizinan mengeksploitasi hutan gitu ya. Itu yang terjadi. MIFE mengajarkan kita bagaimana sejarah berkonflik dengan masyarakat adat, orang-orang masyarakat adat kemudian terpinggirkan di lahannya di sini. Kalau di lahan gambut PLG tadi banyak lagi diceritakan oleh Kak Betty bagaimana kemudian kebakaran 97 itu adalah kontribusi terbesarnya itu dari PLG salah satunya hingga kebakaran saat ini. Nah, proyek ini di awal direncanakan di 4 provinsi padahal sebenarnya awalnya ini Mas Hans dan teman-teman. Jadi itu cuma di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Tengah dan provinsi Papua di bagian selatan ya. Sekarang sudah jadi provinsi Papua Selatan. Tapi seiring perjalanan waktu itu terus bertambah dan sialnya informasi ini itu tidak pernah dibuka secara komprehensif oleh pemerintah kepada publik. Dokumen-dokumen itu kami ajukan gitu ya kepada semua institusi pemerintah yang kemudian dianggap berperan dalam proses ini. Itu ada Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Maritim, Menko Maritim dan Investasi, Kemenko Perekonomian. 5 kementerian ini kemudian berperan, termasuk PUPR, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 6 kementerian ini berperan dalam implementasi food estate yang diperintahkan oleh Jokowi ketika merespon statement FAO tersebut. Dan semua kementerian itu responnya rada tidak komprehensif dan sebenarnya tidak memberikan informasi yang cukup juga kepada kami, tidak memberikan informasi apa yang kami minta. Dan food estate yang ada di bawah Kementerian Pertahanan bahkan itu tidak ada dalam rancangan yang ada dibagikan oleh Kementerian Pertanian. Jadi waktu itu Kementerian Pertanian memberikan master plan food estate-nya mereka dalam rangka informasi yang kami minta, tapi tidak ada rencana di bawah Kementerian Pertahanan di situ. Tapi Kementerian Pertahanan sudah mulai beroperasi sejak tahun 2020 akhir ya. Dan ini semakin meluas gitu ya. Area-area ini di Kementerian Pertahanan itu ada 775.000 hektar yang direncanakan oleh Kementerian Pertahanan. Tapi secara nasional yang direncanakan di awal oleh pemerintah ya, rencanakan awal oleh pemerintah itu ada 2,3 juta atau bisa berpotensi lebih. Karena di informasi yang berbeda yang kami peroleh dari presentasi yang berhasil kami kumpulkan, jumlahnya itu bisa mencapai 3,2 juta hektar. Dan sebagian besar itu ada di Papua, terutama bagian selatan yang dulu di sini adalah bagian dari proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate atau MIFE. Di sini sebenarnya sudah banyak juga perkebunan sawit yang lahir gitu ya. Dulu proyek MIFE itu gagal semua, hanya menyisakan beberapa hektar sawah yang dikelola oleh satu perusahaan di sana. Dan kemudian posisi masyarakatnya semakin tidak jelas di sini karena terpinggirkan dalam rangka proyek ini. Nah, untuk lokasi food estate gitu ya, mau sipil maupun militer di Papua kita bisa lihat nih untuk provinsi Papua ini di selatan. Nah, Papua Barat ini, semua lokasi yang hitam di Papua Barat, ini hanya diajukan oleh satu grup perusahaan, luasnya itu hampir 1,5 juta hektar ya, lebih lah dari 1 juta hektar, dan itu hanya oleh satu grup perusahaan. Dan di sini ada Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, ada yang kemudian Badan Intelijen Negara juga ikutan di sini bersama pemerintah daerah gitu ya. Pokoknya ada keanehan di sini. Kementerian Pertahanan gitu, mungkin teman-teman kontras bisa lebih menjelaskan gitu ya. Secara tugas, fungsi dan kewenangan bahkan tidak ada ya. Kementerian Pertahanan ini berwenang untuk menanam-nanam singkong gitu. Kalau kemudian Kementerian Pertahanan berencana untuk menyediakan cadangan pangan dalam rangka pertahanan nasional, mestinya kan ada Kementerian Pertanian yang bisa mereka koordinasi gitu ya.
ini mereka langsung mengoperasikannya. Dan nanti siapa yang mengoperasi Kementerian Pertahanan itu bisa kita lihat. Nah, ini akhirnya tentara yang dilatih bukan untuk bertani, justru mereka bertani gitu ya. Di arah Papua kita bisa lihat ini tanam jagung bersama yang dilakukan oleh Korem 174 di Papua. Pada April ini dibagikan oleh media lokal ya, bulan April tahun 2022. Nah, ini lokasi-lokasi di MIVE dulu, ada 1,2 juta hektar. Nah, ini yang direncanakan saat ini. Ini yang gagal dulu, ini yang direncanakan hari ini. Lokasinya hampir sama dan justru semakin luas gitu ya. Di wilayah Yainan itu awalnya 80.000 jadi 110.000 dan sebagainya. Dan sebagian besar lokasi ini ada di area-area bergambut juga dan masih memiliki tutupan hutan alam yang sangat bagus gitu ya. Pertengahan tahun kemarin saya sempat ke lokasi ini, kami melihat lokasi ini dari udara dan hutan alamnya itu masih sangat rapat. Ini lokasi yang akan dijadikan proyek MIVE, proyek food estate di Papua. Seperti apa sih nanti proyek food estate di kawasan hutan itu yang direncanakan oleh pemerintah? Kita bisa berkaca kepada food estate yang di Kalimantan Tengah, tepatnya di Gunung Mas. Kalau yang di Kalimantan Tengah tadi kan Kak Betty sudah bercerita bagaimana di lokasi-lokasi sawah ini gitu ya direncanakan oleh pemerintah. Nah, saya menambahkan sedikit dari aspek lokasi food estate yang di area-area gambut ini. Ada kemudian lokasi yang baru dibuat selama tahun 2021. Jadi kalau kita lihat di sini itu adalah 6.300 hektar itu sawah baru dibuat di luar wilayah studi, terutama di Kabupaten Kapuas gitu ya. Nah, ini ada studi dampak lingkungan lumbung pangan yang dibuat oleh pemerintah, tapi kemudian 37%-nya itu dibuat di luar wilayah studi. Jadi studinya dilakukan di tempat lain, dibuatnya di tempat lain ini. Jadi ini bagaimana kemudian proyek-proyek ini tidak mengikuti juga studi yang dibuat gitu ya. Studi dibuat di tempat yang kelihatan saya nggak tahu kelihatan di layar teman-teman, tapi kalau di sini itu agak rada-rada pink ya, dan yang merah itu di luar AMDAL yang dibuat. Nah, ini justru membuka area baru di sini. Dan bahkan masyarakat di sini gitu ya, banyak yang dijanjikan dan untuk mendapatkan benih dan hampir setahun menunggu nggak pernah benih itu tidak kunjung datang gitu. Dan ada pupuk yang ditumpuk di areal food estate yang di lokasi sawah ini sudah 2 tahun pupuk itu nggak pernah dibagikan kepada petani yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh pemerintah. Ini yang terjadi di lokasi ini gitu ya. Tadi situasi sosial dan sebagainya sudah komprehensif diceritakan oleh KBT karena riset Vian mendalam di bagian itu. Tapi kalau kita bisa lihat dari sisi spasialnya, justru lokasi-lokasi baru itu di luar area studi yang dilakukan. Ini saja itu sudah menurut saya ini sudah kejahatan tersendiri gitu ya. Ini salah satu sawah baru ya, proyek lumbung pangan yang dibangun secara asal. Teman-teman bisa lihat nih, mestinya di sini ditanami padi, tapi yang jadi genangan air gitu ya, penuh rumput liar gitu. Kita bisa bayangkan lah proyek ini tuh dijalankan seperti apa ketika itu. Karena ini sangat top down ya, teman-teman. Bagaimana proyek ini dilakukan secara serampangan oleh pemerintah tanpa perencanaan yang matang. Nah, ini tadi saya bercerita yang soal Gunung Mas. Semua lokasi ini masih hutan dulunya, dan sekarang sudah dibuka sekitar 760 hektar, dan total karbon yang terlepas dari konversi ini sudah 283 ton karbon dioksida ekuivalen ya. Di sini begitu besar ya, dan dulu itu adalah habitat orang hutan. Dan kalau kita lihat lagi lebih detail, ya ini jadinya ya, ini Kementerian Pertahanan operator yang di sini. Nah, ini lokasinya waktu itu kami investigasi bersama Tempo di sini. Nah, kayu-kayunya diambil, tanahnya dihajar di sini ya. Tanahnya sebenarnya nggak cocok untuk singkong karena di sini pasir putih ya. Hasil singkongnya juga kecil-kecil, hampir 2 tahun batang singkongnya itu ya lebih besar sedikit dibanding bullpen ya. Ya nggak berhasil, sebenarnya gagal lagi gitu, sama dengan proyek-proyek sebelumnya. Nah, ini September 2020, kalau kita lihat ya, September 2020 waktu itu kebijakan food estate belum ada, saya nggak bisa kelihatan. Nah, Desember 2020 mereka sudah buka seluas ini.
Ini baru waktu itu Permen LHK 24 tadi ya, yang disebut oleh KBT juga, 24 2020 lahir. Kemudian mereka sudah berhasil membuka seluas ini. Padahal Permen LHK itu bermasalah secara tata peraturan perundang-undangan karena bertentangan sebenarnya dengan aturan yang ada di atasnya. Kemudian Maret semakin meluas, nah lahir aturan yang baru, mereka nambah nih rute jalannya. Sampai September 2022 sudah mereka tanami beberapa bagian di sini, makanya kelihatan menghijau ya. Ini awalnya bersih, sudah mereka tanami beberapa dan ada juga yang rumput-rumput di sini gitu ya. Jadi seperti apa tanamannya itu? Nah, ini kami kemarin melakukan aksi tanggal 10 di sini di lokasi apa ya, masih ada hutan-hutan yang dulu lokasi yang kering sekarang ini seperti daerah yang ada di pinggiran itu masih hutan alam, dan ini dikonversi untuk kebun singkong. Yang kebun singkong itu juga gagal. Nah, seperti ini singkongnya, kawan-kawan. Jenis singkong ini waktu itu Tempo berhasil mengkonfirmasi jenisnya singkong Crassicarpa. Jadi singkong ini tidak untuk dimakan langsung. Jadi ceritanya rada mirip nih dengan yang di Humbang Hasunutan, jenis kentang granola yang ditanam ya untuk memasuk industri keripik kentang. Kalau ini untuk memasuk industri mie instan. Kalau kita menyimak ya di forum G20 kemarin, Menteri Pertahanan mempromosikan mie dari singkong, olahan singkong, yang pasti bukan dari lokasi singkong di sini gitu. Kita nggak tahu itu singkong dari mana. Dan singkong yang ini awalnya ditarget untuk itu. Jadi pernah ada satu dokumen yang presentasi PT Agrinas, Agroindustri Nasional, perusahaan yang mengoperasikan lokasi ini, mencoba membangun kerjasama dengan perusahaan mie yang ada di Korea. Nah, di situ ada indikasi masalah di food estate, awalnya direncanakan untuk atasi krisis pangan, narasinya pemerintah ya, ketahanan pangan. Tapi kenapa mensuplai industri? Nah, itu ya udah jadi masalah gitu ya, Mas. Justru ternyata food estate ini untuk memberi makan industri lagi, bukan untuk memberi makan masyarakat Indonesia, bukan menyediakan pangan yang cukup bagi masyarakat ketika mengalami turbulensi ketika awal pandemi COVID gitu. Tapi justru direncanakan lagi untuk memberi makan industri. Ini alat berat yang kemudian digunakan, tapi sudah banyak yang hancur di sini ya. Karena tanahnya cukup labil juga. Kalau sudah hujan gitu, ini akan gampang kita tenggelam di sini, walaupun kelihatannya pasir di situ. Karena kemarin saya sempat tenggelam di sini. Nah, kenapa bisa demikian? Karena ternyata kalau teman-teman lihat ini, yang biru-biru ini adalah jaringan sungai. Nah, kita bisa melihat di sini sungai besar gitu ya. Nah, biasanya secara topografinya ini kan ketinggian. Sungai-sungai kecil ini menuju ke sungai yang besar ini. Dan ini artinya adalah bagian hulu dari sungai-sungai Kayan ya. Dan ketika bagian ini dikeringkan, dihancurkan gitu ya, hutannya dibabat, ini akan berpotensi mengakibatkan banjir, longsor bahkan di daerah kehilirnya gitu. Dan ternyata benar yang kita temui, kemudian banjir seperti ini. Wawancara yang pernah dilakukan oleh Tempo tahun lalu pada masyarakat di daerah desa Tanjung Karitake dan desa-desa di sekitaran lokasi food estate ini, dulu tidak pernah ada banjir. Kalaupun hujan sederas-derasnya hujan, itu hanya menggenang sedikit dan hilang. Sekarang bisa banjir hingga 1 meter, bahkan lebih menurut masyarakat, ini bukan menurut saya. Dan tanggal 10 kemarin saya ke sana itu karena belum hujan, tanggal 14, 4 hari setelah itu dapat informasi dari masyarakat banjir gitu, karena hujan cukup deras waktu itu di tanggal 14 dan banjir. Sebelumnya itu tidak pernah ada. Dan kemudian siapa perusahaan yang mengoperasikan itu, dari laporan yang kami rilis kemarin itu juga ini ditampilkan. Ini siapa sih sebenarnya PT Agrinas gitu ya. PT Agrinas itu dimiliki oleh sebuah pemegang saham mayoritasnya adalah sebuah yayasan pengembangan potensi sumber daya pertahanan. Ketua pembinanya itu adalah Menteri Pertahanan kita gitu. Di sini artinya ada lagi potensi yang lainnya ya, konflik kepentingan. Tadi tidak ada kewenangan, konflik kepentingan, kemudian
tidak sesuai dengan target untuk mengatasi krisis pangan tadi narasi yang dibangun. Jadi kita sudah melihat beberapa indikasi pelanggaran. Dan hutan yang dibuka di sini itu masih berstatus kawasan hutan. Nah, ini pelanggaran selanjutnya yang kita identifikasi. Indikasi pelanggaran selanjutnya adalah membuka hutan secara ilegal karena status kawasan ini masih kawasan hutan. Dan sampai hari ini belum ada informasi bahwa di lokasi ini sudah ada KHKP, kawasan hutan untuk ketahanan pangan atau bentuk izin lainnya. Pernah disusun KLHS di sini ya, KLHS cepat, tapi lokasinya kalau saya tidak salah ingat itu agak berselisih dengan lokasi yang ada di sini. Dan penebangan kayunya juga tidak melaporkan penerimaan negara bukan pajak atau berupa provisi sumber daya hutan maupun dana reboisasi. Jadi ini contoh di Gunung Mas, dan kalau food asset ini masih dilanjutkan oleh pemerintah dan tidak segera dihentikan dan dievaluasi, yang di Papua tadi yang direncanakan jumlah yang luas ini ya, sampai 3 juta hektar ini di semua lokasi di sini, itu akan bernasib sama seperti yang ada di Gunung Mas ini. Tentu kita tidak ingin hal ini terjadi gitu ya, karena tutupan hutan di Indonesia itu sudah sangat sedikit sebenarnya. Sebagai negara dengan tutupan hutan terluas nomor 3 setelah Kongo, setelah Brazil, setelah Kongo, kemudian Indonesia, hutan kita sebenarnya sudah tergolong sangat sedikit. Ini baru cerita dari food estate, belum lagi pertanian-pertanian lain gitu ya, perkebunan-perkebunan lain. Dan food estate ini adalah cara instan, karena tadi dia proyek strategis nasional, Mas. Jadi perizinan dan sebagainya bisa mereka terabas. KLHS-nya pun cepat, kita nggak bisa tahu lah. KLHS yang dilakukan secara normal pun itu masih banyak cacatnya, apalagi ini KLHS cepat. Dan si proyek ini dilakukan dengan cara serampangan dan menurut saya ugal-ugalan sih ya. Dan sialnya di forum G20 kemarin ini sangat solusi-solusi pangan ini juga dibicarakan dan tidak menyasar akar permasalahannya, dan potensi terjadi seperti ini lagi konflik kepentingannya itu akan sangat besar. Kira-kira itu dari saya menambahkan dari sisi food asset, Bung Hans. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Syahrul. Jadi cukup mind blowing ya buat saya sebenarnya dampak yang kemudian ditimbulkan oleh food estate terhadap krisis iklim. Satu isu yang memang secara terus-menerus dikampanyekan oleh Greenpeace. Nah, tadi ada satu hal yang menarik yang kemudian menghubungkan apa yang Bang Syahrul jelaskan dengan penjelasan Mas Saung di awal. Tadi Mas Saung sudah menjelaskan bagaimana AMDAL-nya keluar dengan sangat cepat. Nah, ditambah penjelasan dari Bang Syahrul kalau yang lebih parah lagi justru studi lingkungannya dilakukan di tempat lain, tapi proyeknya dilakukan di tempat yang beda. Jadi mismatch gitu, di mana studinya, lalu programnya di mana. Itu juga harus menjadi salah satu poin yang dikritik kepada program food estate itu kan, karena udah proyek analisis dampak lingkungannya dikebut, ternyata yang dibikin di tempat lain, tapi food estate-nya bukan di tempat itu justru dibuat. Ini ya harus kita soroti bersama. Tapi satu hal dulu sebelum kita lebih jauh membahas tentang proyeksi food estate dan apakah ada kemungkinan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Satu hal mungkin saya kembalikan dulu ke penjelasan dari Bang Syahrul tadi, bahwa Bang Syahrul cukup banyak menjelaskan bagaimana ada peran yang besar dari sektor bisnis di dalam food estate. Seperti pengantar yang tadi sudah saya jelaskan, memang pemerintah kan bertujuan agar food estate ini membuka keran investasi. Kita sudah mendapat penjelasan bahwa ada kerugian kepada masyarakat, tapi mungkin kita bisa membahas dari sisi lain untuk melihat, menurut hasil kajian riset dari Greenpeace, seberapa besar sesungguhnya keuntungan yang dapat diberikan oleh food estate kepada perusahaan yang terlibat di dalam proyek tersebut. Karena kita tahu cukup banyak perusahaan swasta, bahkan investasi asing yang muncul ke sana. Bagaimana Bang Syahrul terkait dengan keuntungan yang bisa dikeruk oleh perusahaan pada proyek food estate ini? Ya, terima kasih Bung Hans. Ini pertanyaan menarik sebenarnya ya. Benefit apa yang diperoleh perusahaan, tapi saya tidak bisa menjawab lebih detail karena memang kami belum mencoba menganalisis di bagian ini. Tapi yang bisa saya jelaskan adalah
keuntungannya pastinya akan sangat besar di masa yang akan datang gitu ya, Bung ya. Kalau kita lihat perjalanan MIVE dulu, Ya. karena akan mudah bagi perusahaan-perusahaan lainnya, perusahaan perkebunan atau bentuk perusahaan lainnya gitu ya, perusahaan agribisnis lainnya untuk mengakses lahan ini, karena posisi lahannya sudah kebuka seperti itu. Dia sudah nanti narasinya lagi, ini sudah ditinggalkan, gagal gitu ya, ditinggalkan, ya udah ada investor baru gitu. Yang membuat dia gagal itu adalah pemerintah sendiri, kemudian dibangun oleh pemerintah narasinya untuk memudahkan investor lain yang seolah-olah berniat baik mungkin untuk mengelola lahan tersebut. Itu satu hal ya, Mas. Kalau cerita di Humbahas, kalau saya dengar update terakhir, bahkan masyarakatnya mulai menggadaikan sertifikat tanahnya kepada bank. Dan itu adalah cara yang mudah untuk mengambil alih tanah masyarakat secara legal. Dan ya, karena masyarakat menggadaikan sertifikat tanahnya ke bank, itu secara sukarela, ya narasinya kemudian ya perusahaan dapat secara dengan itikat baik juga. Padahal kalau kita lihat cerita di baliknya itu gitu ya, yang dijelaskan oleh Kak Betty tadi, gimana andaliman digantikan oleh tanaman-tanaman yang kebutuhan industri, itu ada cerita panjangnya gitu. Ada cerita kenapa kemudian masyarakat itu gagal dan tidak bisa menebus sertifikatnya yang ada di bank. Sertifikat ini juga bagian dari proyeknya pemerintah. Dan kemudian ya keuntungan terbesarnya ya adalah dapat fasilitasi dari pemerintah untuk mempermudah akses izin sih Mas. Kalau kita lihat di Bovendigul, satu yang kami peroleh gitu ya dari sekian puluh surat yang kami ajukan ketukar informasi ke pemerintah pusat maupun daerah, Kabupaten Bovendigul yang membalas dengan cukup baik gitu ya informasi yang kami minta. Bahkan mereka sudah menerbitkan izin untuk perusahaan sawit, izin food estate ini untuk perusahaan sawit. Itu sudah ada di Bovendigul. Jadi artinya kalau kita ini berpikir dangkal bodohnya aja lah gitu ya Mas ya. Oke, food estate tadi boleh di kawasan hutan untuk ketahanan pangan. Artinya food estate boleh di dalam kawasan hutan. Kalau kemudian food estate-nya diberikan kepada perusahaan sawit, berarti perusahaan sawit boleh dong kawasan hutan. Ini cara mengakali sawit di kawasan hutan itu sudah lama jadi perdebatan. Ini kok bisa jadi ada food estate untuk sawit gitu. Artinya food estate si sawitnya bisa di kawasan hutan dalam bentuk apa gitu ya. Seperti itu sih Mas. Tapi kalau bicara keuntungan yang lebih konkretnya itu saya belum bisa menjelaskan lebih rinci ya, karena kita perlu mengkalkulasinya sebenarnya keuntungan apa saja gitu yang akan diperoleh oleh perusahaan ini ketika beroperasi. Dan satu lagi yang ini pastinya keuntungannya adalah ketika kayu hutan yang dibuka, ya kayunya dijual untuk siapa? Kayu ke nilai ekonomi kayu yang ditebang gitu ya. Nah itu sudah masuk keuntungan tersendiri itu untuk operatornya gitu ya. Itu sih Bung untuk ini ya sedikit merespon bagian keuntungan tadi. Baik, terima kasih Bang Fitra. Nah, tadi Bang Fitra sudah sedikit menerangkan ya kepada kita kalau dalam proyek food estate misalnya ada pelibatan dari Kementerian Pertahanan, lalu sektor keamanan, dan mengatakan mungkin Kontras bisa sedikit lebih dalam tanda kutip menyoroti hal tersebut karena teman-teman Kontras juga salah satunya cukup menyoroti dan membuat riset terkait dengan reformasi sektor keamanan. Nah, kita mengkhawatirkan jika misalnya proyek food estate ini melibatkan sektor pertahanan, maka bukannya meminta, tapi mengkhawatirkan jangan sampai terjadi dalam tanda kutip proyeksi akan adanya pelanggaran HAM di balik food estate selain misalnya dampak yang sudah dilakukan kepada lingkungan. Nah, karena Kontras sebagai lembaga berfokus pada isu-isu terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, maka diskusi berikutnya mungkin akan sedikit mengarah kepada isu terkait hak asasi manusia di balik food estate. Yang cukup menarik sebenarnya adalah karena food estate dikatakan ingin dibangun untuk memenuhi lumbung pangan nasional, maka di situ akan ada dimensi hak atas pangan. Tapi yang kedua, karena ini dilakukan di tengah masyarakat, ini dilakukan di lahan milik masyarakat misalnya, maka akan ada juga isu
terhadap hak atas lingkungan di sana. Dan seperti yang Kak Betty jelaskan bahwa ini dilakukan di beberapa wilayah masyarakat adat, maka ada isu hak masyarakat adat di situ. Selain isu kemungkinan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh keterlibatan aktor negara. Jadi 4 isu terkait hak asasi manusia itu yang cukup menarik. Kita mungkin membahas yang pertama dulu terkait dengan hak atas lingkungan. Apakah ada potensi pelanggaran terhadap hak atas lingkungan melalui food estate? Bagaimana proyeksinya? Mungkin saya harus mengarahkan ini kepada Mas Saung karena Walhi adalah lembaga yang selama ini banyak mengawal isu-isu hak atas lingkungan. Bagaimana Mas Saung? Apakah ada proyeksi akan terjadinya pelanggaran hak atas lingkungan dari pembangunan food estate atau mungkin pembangunan proyek strategis nasional lain yang tadi Mas Saung sudah terangkan kepada kita di awal? Ya, sebenarnya udah kelihatan ya proses kerusakan lingkungannya, pelanggaran hak atas lingkungan itu sudah kelihatan ketika dia melakukan pembukaan lahan, ketika dia memilih lokasinya aja sebenarnya udah nggak tepat gitu ya, lokasinya itu nggak sesuai gitu. Kalau misalnya dia mau food estate kan dia mau tanam apa, dia cari dulu ininya apakah kesesuaian antara si kondisi lingkungannya dengan si tanamannya sebenarnya begitu ya. Belanda zaman dulu mungkin kayaknya lebih pintar dibandingkan kita begitu ya. Mereka pilih lahan yang cocok untuk komoditas tertentu kan, nggak seperti ini. Karena itu ada konsekuensinya sebenarnya ya, konsekuensi terhadap lingkungan, kemudian konsekuensi terhadap biodiversitas, termasuk juga kalau yang agak jauh juga ke soal sosial budaya dan ini ya, dan politik ekonomi di lokasi tersebut begitu. Tapi ya soal lingkungannya pasti jadi bagian terpenting sebenarnya ketika dia memulai itu. Kalau dia tidak melakukan kajian atau dia nggak melakukan pemilihan dengan tepat, sebenarnya kita jadi sebenarnya curiga apa sih yang dia incar sebenarnya begitu ya. Kalau misalnya mengaku ini kan sebenarnya misalnya food estate gitu, tapi kan harusnya menjaga lingkungannya dengan benar ya, karena dia pasti akan mau menanam sesuatu begitu, berharap tanaman itu tumbuh menghasilkan sesuatu dan jangka panjang. Misalnya kalau untuk kalau kita lihat ya ke era Belanda misalnya dulu itu misalnya kan sampai 70 tahun, 80 tahun gitu ya perkiraan dia untuk si berbudidaya tanamannya seperti itu. Tapi ini kalau dia nggak melakukan dengan benar, sebenarnya kita curiga dia mengincar kayunya aja begitu ya. Tampaknya hanya mengincar kayunya saja begitu. Jadi memang benar-benar mengorbankan lingkungan. Bahkan kecurigaan teman-teman itu di sana ya, di lapangan itu sebenarnya bukan mengincar kedal kayunya. Mungkin ya udah tahu tadi sebenarnya bercerita ya soal emas yang ada di sana begitu. Sebenarnya kita curiga sebenarnya ini ya. Yang diincar itu sebenarnya emasnya gitu. Dirusak lingkungannya dulu, baru sesudah itu masuk pertambangan emas yang sini udah keterlanjur gitu ya, terlanjur rusak, ditanami nggak bisa, ada buktinya juga tanaman rusak. Ya udah, ini ada potensi tambang, akhirnya jadi tambang gitu ya. Itu yang kita curigai sebenarnya, teman-teman curigai sebenarnya. Ini ada kecurigaan ini ke arah sana begitu ya. Sengaja kerusakannya begini, kayak nggak serius nih proses penanamannya begitu. Tampaknya kita curiga ke arah sana. Nah itu nanti potensi pelanggaran terhadap soal lingkungannya lebih besar lagi, apalagi kalau di tambangnya modelnya tambang terbuka ya, itu pasti ataupun menggunakan material yang berbahaya, pasti itu lebih banyak lagi. Jadi kami sih melihatnya ke arah sana gitu. Kalau melihat ketidakseriusan mereka melakukan ini ya, di luar kayu ya, di luar urusan kayu ya. Kalau kayu itu pasti itu mungkin kayaknya berulang kali dari zaman era lama lah ya, dari tahun 70-an, tahun 70, tahun 80-an, 90-an juga seperti itu. Kayunya dulu yang diambil begitu ya. Bahkan kadang-kadang ditinggalkan begitu saja, diganti lagi perusahaan lain yang melakukan perkebunan ataupun usaha-usaha lain ya. Gitu. Ya, ini menyambung dari Mas Saung ya. Tadi karena Bang Syarul juga menjelaskan ini bagaimana misalnya ada habitat orang hutan yang rusak apa segala macam, menunjukkan bahwa ini ada kemungkinan kerusakan terhadap habitat fauna misalnya, atau kerusakan terhadap ekosistem di sana. Nah ini bagaimana sebenarnya proyeksinya Bang Syarul bahwa ya kerusakan atas lingkungan yang terjadi gitu, Bang Saung? Nah
ya itu kelihatan banget. Apalagi ini kan hutan hujan tropis ya, setahu saya. Ya. Itu di sana dan di Kalimantan tuh beda dengan misalnya di Jawa ya, yang tanahnya jauh lebih subur ya. Kalau di Jawa kan sebenarnya karena ada gunung berapi, jenis tanahnya juga. Nah, tapi kalau di sana kan ketika tutupannya hilang itu hilang juga sih topsoilnya, dan upaya untuk memulihkannya tuh jangka waktunya lama dengan sangat sulit dan mahal banget begitu ya. Dan ya sulit banget gitu, apalagi kalau misalnya ada hewan endemik ataupun ada tanaman endemik yang hilang, wah itu udah kerugian kita sebenarnya jadi tidak ternilai, besar banget gitu ya, tidak ternilai. Jauh siapa tahu kan dari satwa ataupun dari si tanaman yang ada di sana ada sebuah material yang bisa berguna untuk kita, untuk obat atau segala macam gitu ya. Yang rugi kita juga sih sebenarnya. Bahkan kadang-kadang kalau di Kalimantan akhirnya orang mencarinya bukan di yang bagian Indonesia, di bagian Malaysia gitu ya. Ada beberapa jenis tanaman obat tertentu sekarang udah nggak ada di Indonesia. Di yang bagian Indonesia ya, orang carinya di bagian yang Malaysia begitu. Ya. Itu juga kan kerugian juga ya. Apalagi kalau masyarakat adat yang menggunakan tanaman tersebut untuk obat dan kemudian tanamannya hilang, wah udah sulit lagi begitu ya. Ya, makasih Bang Saung ya. Cukup menarik proyeksi terkait dengan kerusakan lingkungannya. Bang Syahrul dari Greenpeace mungkin ingin sedikit menambahkan isu soal kerusakan lingkungan, karena seperti yang saya katakan tadi di awal kan Bang Syahrul juga sudah menjelaskan sedikit terkait misalnya ada potensi kerusakan fauna dan ekosistem di sana. Ya, kalau kerusakan lingkungan ya, dari proyek yang sudah ada hari ini saja itu sudah sangat kelihatan ya, Bung, untuk proyek food estate ini. Baik itu yang di Umbang Hasunutan, kemudian di Gunung Mas, di Kapuas gitu ya, Pulang Pisau, dan sekarang mulai bergeser juga di Merauke, NTT gitu ya, itu udah dampak lingkungan itu sudah mulai dirasakan. Bahkan yang Gunung Mas tadi seperti saya ceritakan itu hak atas lingkungan hidup yang baik itu sudah terlanggar di sana sebenarnya, karena ketika terjadi banjir dan sebagainya itu adalah bentuk hilangnya hak masyarakat di situ untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik di sana. Itu bukan peristiwa yang terjadi secara alamiah, karena ada aktivitas yang kemudian menghancurkan hutan di sana. Kita belum bicara, tadi sudah disinggung oleh Bang Saung, soal biodiversity yang ada di situ. Karena proyek ini dijalankan tanpa ada studi pendahuluan, tidak pernah menginventarisasi keragaman biota yang di situ, keragaman hayati yang ada di sana, baik tumbuhan maupun satwa liar yang hidup di sana. Kita jadi kehilangan apa saja ini yang hilang di situ gitu ya, kehilangan informasi tentang tumbuhan dan tanaman ataupun satwa yang ada di sana ketika hutannya dihancurkan seperti itu tanpa ada studi pendahuluan. Jangan-jangan ada jenis tanaman tadi dari singgung oleh Bang Saung, tanaman obat, tanaman spesies tertentu yang kemudian sebenarnya itu mestinya kita jaga gitu ya, karena kejadian seperti ini bukan pertama di Indonesia gitu ya. Selama proses ekspansi perkebunan sawit juga terjadi seperti itu, sawitnya di hutannya dihancurkan, kita tahunya sudah satwa tertentu kita cuma tinggal beberapa individu, tumbuhan apalagi yang sedikit sekali survei kita di sana gitu ya, bahkan sudah nggak ada, jangan-jangan itu terjadi di sana. Karena kita ini sesuatu yang kita nggak tahu. Padahal di dalam konteks hukum lingkungan itu kan, untuk sesuatu yang kita nggak tahu itu berlaku sebenarnya prinsip kehati-hatian. Ya. Ketika kita tidak tahu tentang apa yang dampak yang akan terjadi di sana, mestinya itu kita hentikan dulu sampai kita benar-benar yakin dan tahu prinsip precautionary principle namanya kan. Nah, mestinya itu dijalankan ketika proyek ini dilakukan oleh pemerintah. Pertanyaan Bung Hans ini akurat sekali menurut saya, untuk kemudian menjadikan alasan pemerintah untuk menghentikan proyek yang kemudian menggunakan narasi ketahanan pangan ini. Karena proyek ini sebenarnya sudah nggak tepat juga sejak awal gitu ya, bukan hanya gagal tapi nggak tepat. Karena pandemi COVID itu bukan masalah penambahan lahan kita, tapi kemudian konsentrasi pangan yang terjadi di Indonesia itulah yang menyebabkan kerentanan pangan itu terjadi.
produksi pangan kita hanya ditempatkan di 1-2 tempat saja, yang kemudian ketika terjadi PPKM, orang di tempat lain jadi kesulitan mengakses pangan. Lalu solusinya membuat lagi sentra pangan. Ini kan sudah salah sejak dalam pikiran gitu loh, Bung. Dan dampak lingkungannya begitu besar ternyata. Dan tidak pernah kita kalkulasi kesempatan apa kita hilangkan di sini gitu. Dan yang sudah kentara ya itu banjir, apalagi kekeringan ekstrim, curah hujan ekstrim, itu ada dampak yang kemudian ya rantai dari proses penghancuran hutan dan penggunaan mengarah kepada industrialisasi pangan ini. Karena industrialisasi pangan itu bukan lagi jawaban hari ini gitu. Semua negara itu sudah menyadari bahwa industrialisasi pangan itu berdampak negatif terhadap ekologi, dan kemudian bagaimana solusinya keluar dari sana gitu loh, keluar dari ketergantungan industrialisasi pangan gitu, dan mengutamakan jenis-jenis komoditas pangan lokal. Mestinya kan ke sana kita ya. Nah, baik. Itu sih. Jadi, itu ya poin terakhir tadi dari Bang Syahrul yang menarik ya, tentang bagaimana ini sebenarnya narasi-narasi tentang ketahanan pangan, tapi yang pada akhirnya justru menyebabkan kerugian atau kerusakan lingkungan harus dihentikan. Ini membuat saya kepikiran, karena tadi sudah disebutkan oleh Kak Betty terkait sebenarnya proyeksi hak atas pangannya juga diragukan ini, program food estate gitu kan. Pertanyaannya jadi begini, apakah kemudian masyarakat Indonesia, masyarakat sipil gitu ya, sebenarnya mampu melakukan pemenuhan pangan secara mandiri bahkan tanpa program food estate? Bagaimana, Kak? Kalau bicara pangan itu bukan hanya beras. Pertama ya, pangan Indonesia itu bukan hanya nasi. Itu harus kita sepakati dulu ya. Jadi kalau bicara keragaman pangan, ketika mereka berladang, ini saya masih ngambil contoh dari Kalimantan. Ketika mereka berladang, mereka kan tidak hanya menanam beras, mereka tidak hanya menanam padi, tapi mereka juga menanam beragam jenis sayuran. Mereka juga menanam beragam jenis umbi-umbian. Jadi di satu ladang itu bukan cuma padi, tapi juga ada beragam jenis umbi-umbian yang mereka tanam. Ada beragam jenis sayur-sayuran juga yang mereka tanam. Itu baru di ladang. Itu kita berbicara soal pangan yang mereka bisa dapatkan dari hutan. Kalau hutannya dibabat, berarti akan ada jenis pangan, sumber-sumber pangan yang juga hilang. Karena biasanya mereka itu bukan sesuatu yang bisa ditanam, karena memang dia tumbuh liar dan ada di hutan. Jadi karena itu dia memerlukan hutan untuk saya nggak tahu, kayak sebagai induk semangnya untuk bisa bertahan sebagai sumber makanan. Jadi ketika kemudian pemerintah tidak mengakui sistem pertanian tradisional, berarti kan ada sumber pangan yang seharusnya bukan hanya sekedar nasi, itu kemudian hilang. Nah, kalau kita misalnya ngelihat di NTT itu kan sangat kaya dengan sumber pangan lokal, bukan nasi, atau Indonesia bagian timur khususnya. Mereka kan tidak makan nasi, mereka lebih banyak makan jagung, sagu, kemudian umbi-umbiannya juga sangat beragam sekali. Kebetulan saya pernah ke sana, mereka tidak hanya makan ubi, kalau kita kenal ubi jalar, mereka tidak hanya makan itu, mereka punya jenis umbi-umbian, keladi dengan beragam jenisnya. Jadi ada banyak sekali ragam jenis pangannya. Jadi kalau misalnya pemerintah tidak hanya berfokus pada beras atau pada nasi, maka kita sebenarnya Indonesia itu sangat kaya dengan sumber pangan karbohidrat. Sumber pangan karbohidrat kita itu sangat kaya. Belum lagi kalau kita bicara soal protein, kita punya beragam sekali jenis kacang-kacangan. Saya pernah ikut ke ladang, ini belakang ini adalah salah satu ladang di kawasan Meratus di Kalimantan Selatan. Saya ikut berladang di sana, dan kemudian mereka menunjukkan kepada saya jenis kacang-kacangan yang mereka tanam di antara di sela-sela tanaman padi yang mereka tanam. Dan ternyata model pertanian yang dengan beragam jenis tanaman itu membuat menurut mereka itu justru memampukan membuat mereka tidak kena serangan hama. Jadi kan sebenarnya ladang itu sangat rentan dengan hama ya. Hama itu bukan hama sebenarnya, tapi ada jenis-jenis hewan-hewan tertentu seperti monyet, burung, itu mereka kan juga perlu makan. Jadi mereka pasti akan sesekali akan ke ladang juga, ke ladang masyarakat. Nah, karena mereka punya jenis beragam tanaman,
maka sebenarnya hama-hama itu tanpa pestisida pun, tanpa semprotan pun, mereka akan memakan jenis-jenis tanaman yang ada jadi kayak sekatnya itu di pinggir-pinggiran ladang itu. Jadi sehingga mereka tidak akan makan padi, atau mereka makan tanaman-tanaman lain yang ada di sekitar ladang itu. Jadi berladang, kenapa mereka kemudian tidak perlu banyak input? Ya karena mereka memang menanam jenis beragam tanaman di dalam satu ladang. Lalu saya mau kaitkan dengan lingkungan. Kalau bicara soal ketika sistem pertanian tradisional itu, waktu di Kalimantan Tengah, di Kapuas itu ada sempat katanya masyarakat yang mencoba untuk tetap berladang. Tapi kemudian dia berhenti berladang karena dia bilang, saya tidak mampu berladang karena ladang saya dimakan monyet. Jadi karena monyet itu kelaparan, dia kemudian menyerang sawah si bapak ini. Dan dia bilang dulu ini bukan tidak ada monyet. Monyet itu ada, tapi karena semua orang berladang, monyet ini terbagi. Dia tidak pernah jadi hama. Dia terbagi ke beberapa tempat dan makan di beberapa tempat gitu loh. Sehingga dia tidak menjadi hama buat masyarakat. Tapi ketika yang berladang hanya tinggal 5-6 orang, maka monyet ini akan menyerbu ke 5-6 ladang ini. Sehingga kemudian monyet itu menjadi hama. Nah, ini berarti ketika masyarakat tidak berladang, maka ada ekosistem yang hilang juga, akan ada satwa-satwa yang hilang juga karena mereka tidak punya sumber makan lagi. Hutan tidak ada, ladang juga tidak ada, kemana mereka? Kalau misalnya ada berita harimau masuk ke kampung orang atau monyet masuk ke kampung orang, itu bukan karena mereka kesasar, bukan, tapi mereka lapar, tapi mereka tidak bisa mendapatkan makanan dari yang dulunya mereka bisa dapatkan di ladang. Jadi bicara soal kehilangan hak atas pangan itu pasti akan berelasi bicara soal hak lingkungan, karena dia itu saling terkait gitu loh. Jadi ketika hak atas pangan dan gizi masyarakat tidak dipenuhi, maka itu pasti terdampak pada lingkungan juga. Ada satu cerita juga di kampung yang saya dapatkan dari seorang ibu ketika saya ikut berladang. Jadi dia bilang ada satu jenis satwa, burung-burungan hutan gitu ya, ayam-ayaman hutan, yang itu pasti hanya datang ketika musim panen. Kalau tidak sedang musim panen, burung itu hilang. Mungkin bukan hilang, tapi bersembunyi. Jadi bayangkan kalau mereka tidak berladang lagi, berarti jenis satwa itu juga akan hilang gitu. Jadi ada banyak sekali dampak ketika pemerintah itu tidak betul-betul melindungi sistem pertanian tradisional, tidak melindungi sistem sistem pangan lokal yang selama ini memang sudah terbukti mampu menjaga masyarakat dari dulu sampai sekarang bertahan gitu loh. Di NTT mereka tidak perlu tidak makan nasi saja bertahan kok, masih tetap sehat karena ada umbi-umbian itu. Jadi kalau PIAN Indonesia melihat dari beberapa riset-riset yang dilakukan teman-teman, misalnya di NTT itu ternyata kita kaya, sangat-sangat kaya dengan ragam pangan lokal berkarbohidrat selain nasi. Begitu. Terima kasih. Berarti ini sedikit ini follow up question sebenarnya atau pertanyaan lanjutan dari yang tadi Kak Betty jelaskan. Pemerintah kan juga mau mengatakan PSN termasuk food estate itu untuk mengembangkan ekonomi masyarakat. Berarti mau bisa disimpulkan bahwa bahkan sebenarnya tanpa PSN pun ya masyarakat mampu secara mandiri untuk mengelola perekonomiannya dari hasil pertanian yang juga mereka kelola. Ya, selama pemerintah tidak mengganggu lahan masyarakat, selama pemerintah tidak mengganggu hutan masyarakat sangat bisa. Dan sebenarnya kan kalau kita bicara FAO sekalipun sekarang itu kan sedang mendorong sistem pertanian agroekologi ya, agroekologi berbasis keluarga. Jadi bukan lagi pertanian monokultur, tapi agroekologi yang kemudian memang punya beragam jenis tanaman yang dikelola secara lokal gitu. Jadi tadi kalau Bang Sarul bilang sentralisasi, PSN itu kayak proses sentralisasi, harusnya bukan begitu lagi. Sekarang bicaranya soal bagaimana pangan itu memang disediakan secara lokal supaya orang mudah mengaksesnya, mudah menikmatinya, dan itu juga dekat dengan budaya mereka ya. Jadi memaksa orang Papua makan nasi menurut saya juga salah. Saya pernah dulu ya ke Papua, mungkin ini sudah lama sekali, jadi mungkin tidak nyambung lagi kalau di situasi sekarang. Tapi saya pernah lihat kami sama-sama makan nasi, tapi kemudian saya merasa sudah kenyang dan dia masih harus makan sagu karena menurut dia kalau tidak makan sagu mereka tidak kenyang. Itu kan berarti kan memang kebutuhan dasarnya berbeda ya. Atau misalnya di NTT itu ada orang bilang ada satu kelompok masyarakat yang kalau dia tidak
makan umbi itu dalam 1 hari, maka dia bilang saya belum makan. Mau makan nasi berapa piring, kalau belum makan 1 umbi-umbian itu, saya lupa nama umbinya. Tapi kalau dia tidak makan umbi itu, maka dia bilang saya belum makan. Jadi itu memahami budaya masyarakat dan dengan pangan lokalnya juga itu penting ya buat pemerintah. Nah, baik. Sekarang di akhir tadi Kak Betty singgung gitu kan tentang bagaimana pemerintah harus memahami budaya masyarakat dengan pangan lokal. Pertanyaannya kemudian, ini mungkin akan mengakhiri diskusi kita sore hari ini. PSN terkait food estate misalnya dilakukan di beberapa wilayah yang tentu di sana ada kelompok masyarakat lokal atau bahkan mungkin kelompok masyarakat adat yang kita tahu mereka merupakan kelompok yang rentan terhadap satu kemungkinan pelanggaran HAM yang bisa terjadi, tapi lebih dari itu mereka juga rentan akan dampak lingkungannya kan. Kalau misalnya terjadi longsor, banjir atau apapun itu istilah yang sekarang common atau umum digunakan antroposin, bencana yang diakibatkan oleh manusia, mereka lah yang rentan di sana. Dan ya ketika terjadi tentu yang kembali menjadi korban adalah masyarakat. Nah ini akan sekaligus menutup mungkin diskusi kita, sehingga akan saya berikan kesempatan kepada masing-masing pembicara kita terkait dengan tanggapan atau pendapat sebenarnya bagaimana kemudian ketika kita berbicara tentang PSN lalu di situ akan ada dampak terhadap masyarakat lokal yang hidup di tempat di mana proyek tersebut dijalankan. Mungkin mulai dari Bang Syahrul, Mas Saung, dan Kak Betty bisa kemudian menutup kita bersama pada sore hari ini. Kepada Bang Syahrul, silakan Bang. Ya, terima kasih Bung Hans. Saya ingin mengatakan bahwa proyek-proyek strategis nasional ini kan begitu top down ya, direncanakan di pemerintah pusat, kemudian dipaksakan ke bawah ke tingkat-tingkat provinsi dan kabupaten, dan kemudian masyarakat dipaksa harus menerima proyek tersebut. Jangan-jangan di masyarakat itu tidak dibutuhkan gitu. Dan kita bisa melihat di proyek food estate itu clear terjadi, dan itu kita bisa lihat hari ini. Kalau ada yang tidak percaya bisa datang ke Gunung Mas, langsung lihat di sana seperti apa proyeknya. Karena memang dari sekian proyek food estate yang direncanakan, yang sudah operasional itu baru di beberapa lokasi. Dan yang paling kentara hilangnya hutan itu ada di Kabupaten Gunung Mas. Nasib lain itu akan terjadi di daerah lainnya di seluruh Indonesia gitu ya, yang terutama food estate yang direncanakan di kawasan hutan. Nah, saya ingin mengatakan bahwa supaya kita tidak terjebak nanti narasi obrolan kita ini disalahartikan ya, nanti kan yaudah kalau gitu di Papua kami tanam sagu tapi skalanya besar gitu. Nah kita tidak, itu juga yang kita maksud, karena yang menjadi masalah itu adalah sentralisasi pangan, industrialisasi pangan gitu ya, kemudian memaksakan jenis-jenis biji-bijian tertentu atau tanam tertentu hanya di suatu lokasi gitu. Justru yang kita hendaki adalah bagaimana kemudian masalah-masalah yang ada saat ini kita hadapi, karena kerentanan pangan itu benar terjadi di Indonesia gitu ya, stunting, overweight gitu, itu real terjadi dan angkanya sangat fantastis di Indonesia, butuh kita atasi. Tapi caranya seperti apa? Maka pangan kita itu pun harus dihasilkan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang berbasiskan kepada ekologi, yang dihasilkan berbasis komunitas gitu ya. Tidak lagi berbasiskan pada industri-industri pangan skala besar yang tersentralisasi hanya di 1-2 lokasi gitu. Sekalipun nanti ditanam sagu di Papua, tapi ratusan ribu hektar dikelola oleh satu perusahaan, dan itu yang sekarang dimainkan oleh pemerintah. Yaudah kita jenis pangan tertentu aja di Papua gitu, terus sagu gitu. Padahal bukan itu maksudnya jenis pangan lokal itu. Nah itu yang perlu saya tegaskan lagi sih Mas. Dan bentuk nyata dari negatifnya proyek ini ya, dampak negatif dari proyek ini sedang kelihatan. Ini kan pemerintahan rezim hari ini itu kan akan berakhir di 2024, tapi kita belum tahu apakah rezimnya akan berakhir atau tidak. Tapi mestinya ini harus dihentikan, karena tidak ada waktu lagi. Kita sudah kehabisan waktu untuk memastikan krisis iklim tidak semakin memburuk gitu. Termasuk dampak krisis pangan yang sudah semakin memburuk di global dan juga energi pastinya. Bagaimana kemudian antisipasinya itu benar-benar dipertimbangkan dan diperhatikan situasi di masyarakat, dan kemudian solusi-solusi pangan kita yang resilient juga terhadap iklim gitu, bukan yang kemudian memperburuk situasi ini.
Itu sih mungkin Mas terakhir dari saya. Terima kasih Bung Hans dan teman-teman Kontras sudah berkenan mengundang ya untuk hadir di diskusi siang menjelang sore ini. Baik, terima kasih Bang Fitra. Berbicara tadi sudah ini ya, tentu memperjelas bahwa yang kita maksud bukan bagaimana pemerintah harus membuat misalnya proyek pertanian sagu secara lebih masif di Papua, tapi mempertimbangkan dampak yang kemudian ditimbulkan dari proyek-proyek semacam ini. Mas Saung, silahkan Mas untuk mengantarkan kita menuju akhir dari diskusi kita sore ini. Ya, kalau saya lihat sebenarnya apa yang terjadi di food estate ya, sebenarnya hampir sama sih dengan kebanyakan proyek PSN lainnya. Tapi ya ini lebih jelas lagi kalau di food estate gitu ya. Dan kembali berulang lagi sebenarnya. Ketika model pembangunannya dengan cara yang sama, modelnya sama begitu, pasti akan mengulangi kesalahan yang sama ya. Ini kan dia model pembangunan kayak begini kan bukan sekali dua kali terjadi ya, dan ketika diulang dengan cara yang sama, kemudian juga apalagi prosesnya sekarang kayak prosesnya dipercepat, kemudian partisipasi publiknya dihilangkan, suara-suara masyarakatnya nggak didengarkan, ya pasti kejadian yang sama akan berulang kembali selama kita masih mengulangi hal-hal yang kekeliruan yang sama yang dilakukan gitu ya. Dan kembali lagi sebenarnya yang jadi korban sebenarnya kan publik luas ya, masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di sana gitu, jadi korban terbesar dari si proyek ini. Bahkan mungkin mereka bisa jadi masyarakat lokal jadi punah begitu. Ada kemungkinan juga bisa jadi begitu ya, baik punah karena kerusakan lingkungan maupun dari tekanan populasi dari luar mau nggak mau gitu ya. Akhirnya mereka akan mendatangkan orang dari luar untuk bekerja di sana begitu. Nah, kita sebenarnya harusnya mencegah ini terulang kembali begitu ya di proyek-proyek selanjutnya. Bahkan kalau bisa kita batalin aja, kita desak untuk batalkan. Apalagi ini kalau kita lihat sekarang ini modelnya ya, model penetapan lokasinya tuh nggak jelas gitu ya, di mana lokasinya, kemudian tiba-tiba muncul di SK yang baru begitu, nggak ada kejelasan prosedurnya gitu ya, apa yang masuk kriteria proyek atau program strategis nasional, nggak ada, tiba-tiba bisa saja sebuah proyek ataupun sebuah program masuk ke dalam proyek strategis nasional, padahal sebenarnya harusnya dia berjalan normal seperti biasa begitu ya. Kalau berjalan normal seperti biasa bisa ataupun bisa kelihatan sebenarnya ya dia sebenarnya layak atau enggak gitu. Tiba-tiba dia mungkin karena nggak layak, di secara normal dia nggak layak, nggak ada yang mau biayain, tiba-tiba jadi PSN gitu ya, supaya proyeknya bisa jalan dan bisa mengambil keuntungan begitu dari si proyek itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya ya. Yang pasti kita harus ini ya membuka sih sebenarnya proyek-proyek mana lagi sebenarnya yang diam-diam diproses menjadi proyek PSN PSN lain ataupun PSN food estate. Karena yang food estate ini juga kan masih tidak jelas gitu ya, masih membuka peluang sebenarnya di dalam status proyeknya ditentukan di SK lain gitu ya, bukan di SK yang semua proyek PSN gitu. Ya, terima kasih Mas Saung. Terakhir kami tanggapan dari Kak Betty ya, sama terkait dengan kemudian dampak dari PSN, food estate dan kawan-kawannya kepada masyarakat sipil yang tentu menjadi aktor terdepan yang mendapatkan dampaknya. Ya, begini, PSN itu dalam kasus food estate itu kan prosesnya memang tidak pernah melibatkan masyarakat, sehingga tidak juga pernah mempertimbangkan kepentingan masyarakat ataupun nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat. Karena itu sebenarnya sudah pasti, karena ini prosesnya cepat, PSN ini memang bukan untuk menjawab kepentingan masyarakat, meskipun digadang-gadang untuk kepentingan masyarakat,
Karena sesungguhnya PSN ini hanya untuk menjawab kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Karena itu sebenarnya saya nggak tahu, mari kita bergandengan tangan untuk kemudian dalam tanda kutip ya memaksa pemerintah untuk kembali melihat kepentingan masyarakat bukan pada kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Karena memang faktanya hampir semua jenis tanaman yang ditanam di food estate itu bukan tanaman masyarakat, dan selalu waktu tanam yang dipilih itu berbeda dengan waktu tanam yang masyarakat punya gitu. Jadi karena mereka tidak pernah memperhitungkan nilai-nilai dan pengetahuan tradisional masyarakat, jadi mereka, menurut saya prosesnya jadi, saya nggak mau bilang gagal, tapi jadi tidak mendapatkan hasil yang maksimal seperti yang mereka harapkan. Karena itu penting untuk memaksa pemerintah kembali memperhatikan kepentingan masyarakat, bukan pada kepentingan golongan. Kalau ini memang mau dianggap sebagai proyek strategis nasional yang memang cukup strategis untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Itu dari saya. Baik, terima kasih Kak Betty. Mungkin akan saya akhiri dengan berdasarkan apa yang tadi sudah kita bersama diskusikan ya terkait dengan proyek strategis nasional. Kemungkinan dampak pelanggaran hak atas lingkungan hidup, hak atas pangan, atas ruang hidup masyarakat adat yang terjadi mungkin tidak terjadi secara langsung, tapi dalam jangka panjang atau dalam proyeksi ke depan, secara empiris, secara hasil kajian yang teman-teman sudah lakukan, dampak yang ditimbulkan oleh food estate inilah yang akan memicu terlanggarnya hak atas ruang hidup, hak atas pangan dari masyarakat gitu. Jadi kedepannya bisa ada potensi alih-alih menguntungkan masyarakat, justru food estate malah merugikan mereka. Jadi potensi pelanggarannya hadir di sana. Ini mungkin bukan seperti bentuk pelanggaran HAM lain di mana ada aktor negara yang secara langsung terlibat pelanggaran HAM tersebut, tapi dampak yang ditimbulkan itulah yang kemudian bisa menyebabkan pelanggaran terhadap hak atas lingkungan dan ruang hidup dari masyarakat. Saya ucapkan terima kasih ya, kepada para pembicara kita sore hari ini, Mbak Betty Theominar dari VIAN Indonesia, Mas Dwi Sawung dari Walhi, dan Bang Syahrul Fitra dari Greenpeace. Seperti yang Greenpeace selalu katakan, terkait dengan lingkungan tidak boleh ada penundaan, kita harus act now, kita harus bertindak sekarang. Saya akhiri, seperti yang selalu kawan-kawan Walhi katakan, salam lestari. Terima kasih semuanya. Bye. Terima kasih semuanya.